OpexCon nih keren banget. Jadi sebelum hari ini kita udah dapat. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan yang hadir secara online melalui Zoom Meeting. Dimohon untuk segera mengaktifkan kamera dengan virtual background yang telah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Anissa selaku MC. Saya akan memandu jalannya acara hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Moko Nugroho, Analisis Kebijakan Jasa Industri BSKJI Kementerian Perindustrian. Yang kami hormati Bapak Nicholas Andrew, Direksi Shift Indonesia. Yang kami hormati Bapak Budi Darmawan, PT SSCX Internasional. Yang kami hormati para pimpinan lingkungan Kementerian Perindustrian atau yang mewakili. Yang kami hormati para Ketua Umum Asosiasi Industri atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan perusahaan jasa industri atau yang mewakili. Dan yang kami hormati para tamu undangan dan peserta webinar yang berbahagia. Sebelum masuk ke rangkaian acara, kita akan mengabadikan momen kebersamaan pada webinar online pagi hari ini dengan sesi foto bersama. Untuk itu, dimohon Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang telah kami sediakan. Baik, untuk sesi foto bersama akan dibantu oleh Pak Adam. Baik, Pak Adam, apakah sudah di tempat Bapak? Boleh mohon bantuannya untuk dipandu mengabadikan momennya ya Bapak? Selamat pagi Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya ya dan digunakan virtual backgroundnya. Sebentar lagi kita akan foto bersama. Mari. Untuk pose pertama, satu, dua, tiga. Izin tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mungkin satu pose lagi kali ya, biar nggak terlalu ini. Satu lagi, satu, dua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan Bu Anissa, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adam. Bapak Ibu sekalian, senang sekali rasanya melihat antusiasme yang begitu luar biasa dari para peserta yang sudah bergabung pagi ini. Kita semua berkumpul dalam rangkaian webinar OpexCon 2025, sebuah ajang yang selalu kita nanti-nantikan setiap tahunnya untuk berbagi inspirasi dan inovasi dalam ajang continuous improvement. Tahun ini, OpexCon mengangkat tema Navigating the Future, Transforming Operation for Sustainable Excellence. Tema ini tidak hanya mencerminkan arah perkembangan industri, tapi juga memberikan semangat baru bagi kita semua untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Webinar pagi ini merupakan bagian dari pembekalan sekaligus pembuka semangat kita untuk mengikuti seluruh rangkaian OpexCon 2025 hingga ke acara puncak di bulan November mendatang. Rangkaian ini meliputi workshop, final presentation, awarding, dan tentu saja pembekalan hari ini yang sangat bermanfaat bagi seluruh peserta. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Nicholas Andrew, Direksi Shift Indonesia, yang akan memberikan gambaran umum tentang OpexCon 2025 dan kolaborasi yang sangat istimewa pada tahun ini. Kepada Bapak Nicholas, kami persilakan, Pak. Thank you, Nisa. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nicholas Andrew, mewakili manajemen SIF Indonesia. Nah, dengan bangga saya menyambut Anda semua dalam acara pembuka dari rangkaian OpexCon 2025. Nah, di tahun ini OpexCon sudah memasuki tahun penyelenggaraan ke-14 sejak dimulai pada tahun 2012. Dan selama ini lebih dari satu dekade, kita bersyukur dan berterima kasih karena OpexCon telah dipercayakan oleh Bapak Ibu menjadi benchmark nasional bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memperlihatkan keberhasilan mereka dalam melakukan continuous improvement. Nah, setiap tahunnya kita juga selalu terkesima ya, karena kita selalu menyaksikan transformasi yang luar biasa dari berbagai sektor, mau dari sektor manufacturing, jasa, energi, maupun tambang. Nah, OpexCon 2025 sendiri memiliki rangkaian acara yang dimulai dari webinar dan workshop hingga final presentation dan akan berpuncak pada OpexCon Conference dan Award di 13 November nanti. Nah, dalam conference nanti kita akan ada berbagai sesi juga seperti project sharing, lalu ada pembahasan mengenai AI, ESG, serta economic outlook.
yang akan memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang kita semua nih di masa depan. Nah, kenapa sih penting bagi perusahaan-perusahaan kita nih untuk mengikuti OpexCon Project Competition? Nah, karena setiap peserta tidak hanya dapat kesempatan untuk menunjukkan prestasinya, tapi juga bakal mendapatkan feedback dan evaluasi yang konstruktif dari para juri yang ahli di bidangnya. Tadi kan sudah ada di slide-slide juga ya bahwa OpexCon ini juri-jurinya ternyata memang kita bekerja sama dengan akademisi-akademisi dari universitas gitu ya. Nah, ini juga adalah kesempatan kita untuk belajar, meningkatkan skill, dan mengukur nih pencapaian kita dibanding tahun-tahun sebelumnya, terus bersama dengan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional lainnya yang bergerak di berbagai industri. Nah, yang membuat OpexCon tahun ini semakin spesial adalah kolaborasi erat kita dengan Kemenperin, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, khususnya melalui BSKJI dalam penyelenggaraan program IDSAS, yaitu Indonesia Industrial Services Awards. Nah, kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong perbaikan berkelanjutan dan transformasi industri jasa di Indonesia. Kita juga berharap pada acara puncak nanti kita dapat menyaksikan secara langsung penganugerahan dari Kementerian Perindustrian di panggung OpexCon. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan akses ke berbagai sesi workshop yang teknis, oh sorry, dan pengembangan diri mulai dari pelatihan DMAIC, PDCA, design thinking, hingga pengembangan soft skill melalui sesi eksklusif yang baru kita adakan di tahun ini yang berjudul Influencing the C-Suite yang akan dibawakan langsung oleh CEO SSC Internasional, Pak Rifki Rizal Derian. Nah, seluruh rangkaian ini kita sengaja rancang untuk membekali peserta tidak hanya dari sisi teknikal, tetapi juga dari sisi kepemimpinan dan komunikasi strategis terutama pada saat presentation ya, project. Nah, melalui kompetisi ini, setiap perusahaan memiliki kesempatan untuk memperlihatkan prestasi mereka, mendapatkan umpan balik berharga dari para ahli, bergabung dalam komunitas yang berdedikasi pada continuous improvement. Lalu ada aspek-aspek penting seperti metodologi yang tepat, analisa masalah yang mendalam, solusi inovatif, skala proyek yang sesuai, dan dampak yang signifikan adalah kunci keberhasilan yang akan kita dalami lebih lanjut pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, demikian sedikit gambaran tentang OpexCon 2025 dan kolaborasi istimewa kita dengan Kemenperin. Semoga acara hari ini dapat memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Moko Nugroho, analis kebijakan jasa industri BSKJI Kementerian untuk menyampaikan pandangannya tentang peran strategis dan bentuk kolaborasi yang telah terjalin dengan OpexCon. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Moko Nugroho. Silakan Pak Moko. Baik, terima kasih Pak Niko. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada SSC Internasional dalam hal ini SIF Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Kementerian Perindustrian dalam hal ini Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri untuk berkolaborasi bersama PT SSC Internasional dalam rangkaian kegiatan di tahun 2025 ini. Sebelumnya kami juga mohon maaf pimpinan kami tidak bisa bergabung pada pagi hari ini, namun kami berharap tidak mengurangi esensi dari rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke topik utama kita pada pagi hari ini, yaitu tentang webinar Continuous Improvement, khususnya di panduan sukses memulai proyek yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Darmawan, izin kami dari Kementerian Perindustrian ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan program kolaborasi yang kami laksanakan bersama PT SSC Internasional dalam beberapa rangkaian kegiatan selama tahun 2025 ini. Baik, kami mungkin beri pengantar terlebih dahulu terkait dengan kinerja sektor industri di tahun 2025 ini hingga semester 1. Kita mengetahui bersama di tanggal 5 Agustus yang lalu
Badan Pusat Statistik telah merilis kontribusi sektor industri sebesar 16,92% untuk pengolahan non migas. Kemudian dengan pertumbuhan yang cukup menarik ini Bapak Ibu sebesar 5,6%. Jadi memang sektor manufaktur masih menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia hingga triwulan kedua ini, dan juga kalau kita melihat secara besar investasi dan juga kontribusi ekspornya masih terjaga secara konsisten dengan besaran kontribusi investasinya sebesar 39,20%, sementara kontribusi ekspornya 79,46%. Sementara kontribusi pajak hingga 2024 ini kita mengetahui sebesar 25,86% dan kontribusi tenaga kerjanya sebesar 13,45%. Jadi memang kalau kita melihat secara perekonomian nasional, sektor manufaktur walaupun banyak isu di luar, mungkin Bapak Ibu sendiri juga merasakan di lapangan beberapa mengalami PHK atau beberapa mengurangi produksi dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat potensi-potensi besar munculnya sektor-sektor manufaktur baru yang bertumbuh dan berkembang sehingga sektor manufaktur masih menjadi andalan bagi perekonomian nasional. Kemudian juga kalau kita melihat secara data global dari sisi Purchasing Manager Index, memang hingga bulan Juli ini PMI Indonesia juga masih terkontraksi, namun juga mengalami peningkatan pada angka 49,2 seperti itu. Sementara indeks kepercayaan industri juga masih ekspansi di 52,89. Jadi sebenarnya secara data juga potensi dari sektor manufaktur ini masih memiliki keyakinan terhadap para pelakunya masih tinggi. Jadi manufaktur masih digadang-gadang sebagai eh, penguat ataupun sebagai penopang dari perekonomian nasional. Kemudian juga dari sisi top global, ini juga Indonesia masih masuk di dalam 20 besar Bapak Ibu. Dari yang saat ini data terakhir di tahun 2023, manufacturing value added Indonesia masih di posisi 12 dunia. Kemudian dengan nilainya sebesar 255 miliar US dollar. Nah, dari sisi kontribusi seperti itu Bapak Ibu, tapi kita juga perlu melihat bagaimana tantangan di global seperti itu. Jadi mungkin saat ini Bapak Ibu para pelaku industri, baik itu di manufaktur, di jasa, dan pihak-pihak terkait lainnya, ataupun di sektor mining, gas, dan sebagainya, memang kita tidak bisa menghindari juga dinamika dan juga persaingan global terkait dengan pemberlakuan tarif Trump yang mulai tanggal 7 ini akan diberlakukan ya, untuk Indonesia dikenakan eh, pajak sebesar 19%, sementara untuk produk-produk impor dari Amerika Serikat sebesar 0%. Tentunya ini juga beberapa regulasi sedang disiapkan oleh Indonesia terhadap beberapa kebijakan-kebijakan global yang tentunya mempengaruhi terkait dengan global value chain dari pelaku usaha dalam negeri. Selain itu juga konflik Timur Tengah yang mungkin sekarang sudah mulai banyak dukungan terkait dengan kemerdekaan Palestina, walaupun juga tantangan tidak sedikit Bapak Ibu ini juga cukup mempengaruhi geopolitik dari global itu sendiri. Samping juga beberapa perang dagang yang masih apa ya menghantui lah para pelaku terkait dengan perang dagang antara Cina dan Amerika. Nah, tentunya kami juga melihat dari sisi pemerintah beberapa upaya dilakukan, salah satunya memang efisiensi dan juga kita tetap adanya target pertumbuhan ekonomi nasional, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat memang di awal tahun 2025 ini pemerintah Prabowo Subianto telah mendorong untuk adanya efisiensi di seluruh lini pemerintah. Namun dengan melihat fenomena di 2 triwulan terakhir ini ternyata juga adanya efisiensi secara konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah memang ada perlambatan, namun tetap pertumbuhan ekonomi ini masih menjanjikan. Seperti itu. Jadi kalau di triwulan 1 kita kontribusi secara ekonomi nasional pertumbuhannya di 4,86%, di triwulan 2 ini 5,12%, Bapak Ibu. Tentunya walaupun banyak pihak-pihak yang meragukan seperti itu terkait pertumbuhan ini, tentunya perlu ada fenomena-fenomena yang mungkin tidak di capture atau tidak lihat oleh para pengamat maupun para pihak-pihak terkait. Tentunya dengan adanya kontribusi ini masih meyakinkan bahwasannya apa yang ingin kita
targetkan di pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2029 sebesar 8%. Ini harapannya bisa dipenuhin seperti itu. Nah, strategi-strategi apa? Tentunya dengan adanya beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, kita berharap pertumbuhan Indonesia di 2029 ini bisa direalisasikan sebesar 8% yang ditopang oleh hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Nah, inilah sebenarnya salah satu juga kenapa kami dari Kementerian Perindustrian dorong adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dalam mewujudkan program-programnya. Memang ada efisiensi secara operasional, tapi bukan berarti program-program yang kita jalankan juga terbatas seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita perlu melakukan pemilahan, memilih dan memilah program-program yang bisa efektif dan efisien dalam mencapai target-target yang telah ditentukan pemerintah. Nah, salah satunya kita melakukan kolaborasi ini dengan SSC Internasional. Kita ketahui bersama tadi Pak Niko juga sudah menyampaikan rangkaian proyek OPEXCON ini sudah memasuki tahun yang ke-14 ya, tentunya sudah program yang cukup panjang. Mungkin kalau kami secara pribadi sebenarnya juga sudah beberapa kali terlibat di dalam proyek-proyek yang diselenggarakan oleh OPEXCON. Namun memang secara ofisial, secara nama Kementerian Perindustrian baru kali ini kita akan coba kolaborasikan beberapa agenda-agenda yang bisa kita lakukan bersama antara Kementerian Perindustrian dan juga SSC Internasional. Nah, seperti apa sih program kolaborasi yang akan kami lakukan antara Kementerian Perindustrian dan juga PT SSC Internasional? Jadi salah satu yang memang topik yang ingin kita kolaborasikan dalam hal ini kami di BSKJI yaitu terkait dengan jasa industri Bapak Ibu. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya jasa industri ini salah satu lini bisnis yang mulai berkembang dan bertumbuh Bapak Ibu. Jadi dalam 4-5 tahun terakhir ini seiring dengan dinamika global, perkembangan teknologi, digitalisasi dan juga sustainability, jasa industri ini memiliki peran yang sebagai enabler bagi pengembangan industri secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif serta mampu menunjang kinerja sektor industri pengolahan serta sektor lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap PDB nasional. Nah, inilah yang akan kami coba perdalam, kita berakselerasi apa-apa yang menjadi program kami dalam mewujudkan sasaran program pengembangan jasa industri ini, salah satunya dengan berkolaborasi dengan SSCX Internasional. Program apa yang akan kami kolaborasikan? Setidaknya ada 3 aktivitas yang akan kami kolaborasikan dengan tujuan memperkenalkan program jasa industri ini dan juga program-program SSC antara Kemenperin maupun di SSC Internasional seperti itu. Selain itu juga kita ingin membangun dan menumbuhkan ekosistem jasa industri di Indonesia serta mengembangkan potensi jasa industri di dalam perekonomian nasional. Jadi seperti kita ketahui tadi, saat ini memang jasa industri ini menjadi suatu sektor yang secara pertumbuhan berdasarkan prediksi dan juga penghitungan kami akan bertumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional seperti itu Bapak Ibu. Dalam 1-2 tahun terakhir ini kami sempat melakukan penghitungan kontribusi sektor jasa industri sendiri itu di range 6-7% setiap tahunnya. Nah, tentunya ini menjadi suatu daya tarik bagi para pelaku bahwasanya memang industri tidak hanya selalu manufaktur, ternyata di dalamnya ada jasa industri sebagai enabler bagi pengembangan sektor manufaktur itu sendiri. Nah, apa saja yang kita kolaborasikan di dalam program ini, Bapak Ibu? Setidaknya ada 5 aktivitas ini yang kita kerjasamakan dengan SSCX, mulai dari webinar Operational Excellence yang sudah kita lakukan dua dua sesi yang lalu. Jadi di Maret dan juga Juni, di Agustus ini akan ada juga webinar untuk continuous improvement yang secara khusus nanti untuk mendalami proyek untuk OPEXCON ini Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya kami menggali tentang operational excellence, kemudian memperdalam tentang Lean Six Sigma. Nah, kali ini dari SIF Indonesia akan memperdalam untuk continuous improvement dalam mempersiapkan proyek-proyek. Nah, nanti akan Bapak Ibu submit atau Bapak Ibu ikutkan di dalam kompetisi OPEXCON. Selain itu juga kami di bulan Mei yang lalu menyelenggarakan bimbingan teknis konsultan industri bersama SSCX dan juga pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan acara ini guna mempersiapkan para
konsultan-konsultan industri berdasarkan SKKNI nomor 19 tahun 24 tahun 2019. Kemudian juga nanti kami di September akan menyelenggarakan workshop IDSAS dan juga dari tim SSCE akan menyelenggarakan workshopnya untuk operational excellence. Di bulan Oktober nanti ada penjurian dan nanti puncaknya di seminar dan pameran operational excellence di bulan November. Secara detail seperti ini Bapak Ibu beberapa agenda yang sudah kami lakukan. Jadi webinar di bulan Maret yang lalu, kemudian di bulan Juni telah kami selenggarakan. Harapannya ini sebagai pemantik untuk mendorong bagaimana dalam kondisi efisiensi ini kita tetap produktif, kita tetap bisa menjaga kinerja dan juga performa bagi perusahaan Bapak Ibu. Kemudian juga kami tadi telah menyelenggarakan bimbingan teknis bersama SSCX dan juga pihak-pihak terkait dalam mempersiapkan SDM NCM konsultan industri berdasarkan SKKNI 29 tahun 2019. Seperti itu. Memang masih kami batasin Bapak Ibu hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di konsultan industri agar nantinya para pelaku konsultan ini bisa meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam melakukan konsultansi industri secara nasional. Pelaksanaannya juga kami laksanakan selama 1 minggu di bulan Mei secara offline dan juga online. Seperti itu. Kemudian ini beberapa penghargaan tadi juga sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Niko terkait dengan OPEXCON, beberapa tujuan, syarat, nanti workshopnya dan juga presentasi penjurian. Nah, kami dari sisi Kementerian Perindustrian ada penghargaan Indonesia Industrial Services Awards atau IDSAS yang di tahun 2025 ini dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada pelaku usaha jasa industri atas capaian kinerja bisnisnya dalam menjalankan aktivitas jasa industri. Syarat dan kriterianya kurang lebih ada 6 poin ini Bapak Ibu. Jadi memang kami kalau pada umumnya untuk suatu apresiasi atau penghargaan itu perusahaan melakukan registrasi terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran, tetapi karena ini adalah modelnya apresiasi, jadi kami melihatnya bukan peserta itu harus meregistrasikan terhadap keikutsertaannya di dalam IDSAS ini, tetapi memang kami melihat dari 3 syarat utama ini perusahaan tidak perlu daftar Bapak Ibu. Jadi kami akan melihat dari sisi 3 poin yang pertama dari perusahaan melaksanakan bisnis dalam aktivitas jasa industri. Jadi ada setidaknya 71 KBLI jasa industri yang masuk di dalam pembinaan Kementerian Perindustrian dan kemudian perusahaan melakukan pelaporan kinerja triwulannya melalui SINAS sebagaimana Permen Perin 13 tahun 2025. Nah, dari pelaporan ini dan juga aktivitas yang Bapak Ibu lakukan akan kami analisis apakah perusahaan mampu menunjukkan peningkatan aktivitas jasa industrinya berdasarkan laporan kinerja triwulannya. Nah, dari 3 syarat dan kriteria utama ini, ketika perusahaan telah memenuhi 3 kriteria dan syarat utama ini, nanti akan kami undang untuk mengikuti workshop yang akan kami selenggarakan di bulan September 2025. Nah, dari workshop itu nanti akan dilanjutkan pada tahap presentasi dan penjurian untuk melihat pemenuhan syarat dan kriteria pada nomor 4 dan sampai 6 ini Bapak Ibu. Mulai dari kemampuan perusahaan untuk menunjukkan fleksibilitas, kustomisasi, dan juga efisiensi dalam layanan jasa industrinya. Perusahaan mampu menunjukkan daya saing baik tingkat nasional, regional, maupun internasional, dan juga perusahaan mampu melakukan pengembangan bisnis, sumber daya manusia, teknologi dalam menjaga keberlanjutan aktivitas jasa industrinya. Nah, nanti dari proses penghargaan yang kami lakukan di Kemenperin, IDSAS, maupun dari SSX dengan OPEXCON-nya ini, nanti puncak acaranya akan kami laksanakan, yaitu pameran dan seminar operasional excellent ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah ajang yang mungkin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sudah beberapa kali mengikuti agenda OPEXCON. Nah, kali ini di tahun 2025 akan kita lebih buat eventnya itu lebih meriah Bapak Ibu. Mungkin selama ini kalau Bapak Ibu mengikuti acara OPEXCON di penghargaannya menerima awarding, kemudian ada seminar, outlook, ini akan kita perkaya lagi Bapak Ibu. Jadi selain dari OPEXCON sendiri, kami juga ada penghargaan IDSAS, kemudian juga nanti ada ajang pameran, demo dari para pemenang para champion dari IDSAS maupun dari OPEXCON, sharing experience, dan juga ada session untuk konsultansi bagi Bapak Ibu dalam melakukan improvement project,
Terus misal ada konsultansi terkait dengan bagaimana menjaga sustainability dari suatu proyek dan seterusnya. Jadi akan kita perkaya di dalam satu acara ini yang mulai dari awarding, seminar, konsultasi, pameran, sharing experience hingga demo proyeknya yang nanti akan kita selenggarakan bersama Kemenperin dengan SSCX pada 13 November 2025 di Pullman Hotel Jakarta. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sebagai gambaran dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SSC Internasional atas kolaborasi ini. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk tetap menjaga kinerja performa sektor manufaktur dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih dan selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Moko Nugroho atas pemaparan yang sangat mencerahkan dan menjadi penguat serta membuka wawasan kita semua. Kolaborasi yang dijelaskan tadi menjadi penguat bahwa OpexCon adalah platform bersama yang strategis dan terbuka bagi semua pihak yang ingin tumbuh melalui perbaikan berkelanjutan. Kini kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembekalan teknis mengenai bagaimana menyusun dan menyampaikan project continuous improvement yang impactful dan siap untuk dinilai dalam kompetisi OpexCon 2025. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Budi Darmawan, salah satu juri utama OpexCon. Kepada Bapak Budi, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Nisa. Ya, Bu Nisa atau Mbak Nisa nih ya. Oke, thank you kesempatannya. Terima kasih juga tadi kepada Pak Niko dan juga tentunya ke Pak Moko. Halo Pak Moko, apa kabar ya? Oh, baik Pak, Kita terima ketemu kasih Pak setahun Budi. yang lalu ya saat Iya Pak, penjurian. betul Wah, Pak, luar terima kasih biasa Pak. nih ya. Akhirnya kita ketemu juga hari ini Ya. 1 tahun yang lalu. Nanti kita akan ketemu lagi jelas di penjurian. Oke, thank you juga semuanya buat Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini ya untuk sama-sama kita mengikuti ya salah satu rangkaian dari sekian banyak ya milestone yang dijalankan ya SSX bersama tentunya bersama SIP Indonesia khususnya dan juga menggandeng Kementerian Perindustrian ya. Memang luar biasa nih dari cerita Pak Moko tadi ya kita lihat bahwa besok nih bakal keren banget nih OpexCon. Kenapa? Karena beda dengan sebelumnya ya. Besok ini benar kita akan menggandeng Kementerian Perindustrian untuk sama-sama memberikan sesuatu yang tentunya bermanfaat buat Bapak Ibu atau perusahaan-perusahaan di mana Bapak Ibu berada di sana ya. Termasuk pas di hari hanya nanti gitu ya. Itu tadi diinfokan akan ada semacam pamerannya gitu ya. Jadi bisa ngelihat juga. Pokoknya rugi dah pokoknya kalau nggak datang ya pas di OpexCon nanti seperti itu. Oke, thank you sekali lagi Pak Moko dan juga dari tim Kemenkes ya yang sudah mau bersama-sama berkolaborasi dengan SSX Internasional dan SIP Indonesia. Oke, kalau gitu saya langsung ke poin yang ingin saya deliver pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan panduan sukses memulai Project Continuous Improvement. Oke, tentunya di sini Bapak Ibu sekalian, saya yakin banget teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan CI ya, Continuous Improvement. Jadi saya yakin sudah banyak yang tahu bagaimana sih membuat proyek yang benar, bagaimana sih cara membuat report yang benar, bagaimana sih mempresentasikan hasilnya dengan benar ya, dengan bagus dan sebagainya. Ya, hanya karena ini adalah kita dalam satu rangkaian event, so kita perlu menginformasikan ya terkait dengan event yang kita selenggarakan di OpexCon ini. Tentu ada beberapa guidance ya ataupun kriteria-kriteria yang kita pergunakan di dalam melakukan penilaian. Tetapi lebih jauh dari itu sebetulnya saya ingin menyampaikan sebetulnya adalah bahwa apa yang saya nanti informasikan atau berikan sebaiknya itu adalah bukan hanya di dalam rangka kita menjalankan kompetisi gitu ya, memberikan proyek kita untuk dikompetisikan, tapi bisa menjadi guidance nantinya teman-teman saat akan membuat proyek dari awal bahkan ya dari awal nanti kira-kira akan begini dan sebagainya. Apapun metodologinya gitu ya seperti itu. Nah, cuma bagaimana kalau yang sudah jadi nih Pak proyeknya gitu kan ya, yang sudah jadi
Kalau memang yang sudah jadi, ya tentu karena ini ajangnya adalah ajang OPEXCON dengan kriteria yang sudah distandarkan, ya enggak mau ya, berusaha bagaimana mengikuti kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan itu. Tapi lebih dari itu, sekali lagi, sebaiknya akan lebih keren lagi ketika guidance ini juga digunakan saat Bapak Ibu bahkan saat akan memulai sebuah project improvement. Oke, kalau gitu saya langsung saja mau share screen dulu ya, izin. Oke, sebentar. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan terlalu kaku ya. Silakan sambil minum nyemil juga boleh ya. Kita sersan ya, serius tapi santai gitu ya. Sebentar. Iya, sudah terlihat di monitor Bapak Ibu sekalian. Oke, OPEXCON Competition ya, Project Competition 2025. Sekali lagi bahwa saat ini kita memasuki di tahun ke-14 ya. Tahun ke-14 ini tahun yang bukan sedikit ya. Artinya 14 tahun OPEXCON sudah diselenggarakan ya, masuk ke tahun ke-14 ini ya. Artinya luar biasa dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah banyak juga yang mengikuti sesi-sesi ataupun penjurian kompetisi di OPEXCON ini di tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin banget ya. Oke, jadi tahun ini akan lebih siap lagi, lebih pede lagi, ya, lebih yakin lagi, dan bisa memberikan proyek yang mungkin harusnya bisa lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja, ini adalah event timeline kita ya di OPEXCON 2025 ini, ya, OPEXCON yang ke-14 ini. Kita sudah melalui beberapa rangkaian proses di depan, ya, seperti tadi juga kita berkolaborasi juga dengan Kemenkes, ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Moko ya, beberapa event sudah dilakukan gitu ya, seperti itu. Dan kita akan masih terus menjalankan event timeline kita sampai dengan di final eventnya, yaitu di November dalam bentuk OPEXCON Conference and Award ya, seperti itu. Di fase pertama kita sudah melakukan OPEXCON Webinar Series ya, di Agustus ya, Maret sampai dengan Agustus. Kemudian juga kita sudah mulai membuka juga untuk registrasi project competition ya. Oke. Dan saat ini sudah banyak juga yang sudah mulai daftar. Ayo teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang masih belum ya, segera nanti bisa didaftarkan project-projectnya gitu ya. Karena ini luar biasa, pada tahun ini ada sesuatu yang sedikit berbeda tentunya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga ini akan berakhir di mulai di sini di 24 Maret. Kemudian deadline registrasi project kompetisi ya itu. Kemudian ini masih ada waktu, jadi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan silahkan daftarkan ya project-projectnya. Ya. Yang penting daftar dulu. Misalnya katakanlah oh Pak saya projectnya tapi belum saya poles nih gitu ya. Belum benar-benar saya poles untuk sebuah presentasi yang keren gitu ya. Tapi sudah selesai projectnya, sudah siap. Ya udah daftarkan aja dulu ya. Daftarkan karena toh nanti submitnya itu di belakang ya. Untuk daftarnya bisa dari mulai sekarang. Kemudian nanti ada workshop nih ya. Wah, ini juga yang sesuatu yang dinantikan oleh teman-teman. Ada OPEXCON workshop ya, dan ini sangat rugi ketika teman-teman nanti tidak menghadiri ya. Karena itu teman-teman bisa free bisa mengikuti workshopnya gitu ya, untuk yang mereka yang sudah mendaftar ya. Kemudian juga di sini ada ada beberapa kriteria workshop ataupun materi yang diberikan berdasarkan pendekatan beberapa metodologi ya yang biasa digunakan di dalam melakukan continuous improvement. Ya, seperti misalnya design thinking, kemudian ada juga PDCA tentunya, dan yang tidak kalah tentunya adalah Six Sigma atau Lean Six Sigma ya, seperti itu. Dan yang tidak kalah menariknya juga ada nih yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada satu materi nanti yang luar biasa yang dibawakan oleh Pak Riki ya, berkaitan dengan influencing the Chief Executive Communication Skill ya. Nah, ini ada sesuatu yang baru bahwa bagaimana komunikasi dengan level C ya dari seorang project leader itu harus bisa efektif gitu ya. Karena salah satu menjadi kunci sukses pelaksanaan implementasi sebuah project ya, itu adalah juga termasuk keterlibatan ataupun komunikasi dengan level-level di atasnya termasuk sponsor, champion dan sebagainya. Oke, kemudian setelah rangkaian workshop tadi, nah kita di stage yang kelima yaitu deadline project submission. Nah, jadi
teman-teman kalau tadi daftarnya dari sekarang udah bisa. Tetapi kalau deadline projectnya itu di sekitar atau di 20 September 2025 tentunya seperti itu ya. Artinya masih ada waktu teman-teman untuk memaksimalkan proyeknya, atau misalnya yang belum pede, yuk dipedein lagi nggak apa-apa ya. Tapi ingat daftarnya terakhir tanggal 29 Agustus. Oke, kemudian tentunya berikutnya event yang berikutnya yaitu masuk ke poin inti dari kompetisi, yaitu diinformasikan terlebih dahulu adalah waktunya ya. Kapan ya? Kapan akan dilakukan final presentasinya seperti itu ya, diputuskan perusahaan-perusahaan mana aja, kapan dilakukannya dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman nanti terus mengupdate gitu ya jadwal-jadwal yang nanti kita akan share berkaitan dengan presentasinya. Setelah itu tentu masuk di poin utamanya yaitu final presentation day. Nah, disinilah nanti ajang teman-teman mempresentasikan ya apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah menjadi proyek-proyek andalannya gitu ya untuk bisa dipresentasikan di kisaran 13 sampai dengan 17 Oktober 2025. Nah, baru puncak acaranya kita akan jalankan ya di bulan November. Nah, seperti biasa kita selalu November. Nah, nggak tahu nih kenapa November ya. Mungkin lahir saya juga di bulan November mungkin ya. Nggak ada hubungannya Pak Budi ya. Oke ya. Jadi disinilah di bulan November, tanggal 13 November itu nanti kita akan ada konferensi and award tentunya ya. Itu teman-teman nanti bisa bisa ikut, pasti harus ikut ya, karena kalau nggak ikut ini rugi banget ya, benar ya, kalau nggak ikut itu rugi sekali, karena disinilah ajang teman-teman bisa mendapatkan value added yang luar biasa dari baik itu dari tim penyelenggara itu sendiri ya, SSCX, SIF Indonesia, kemudian SSCX, dan juga tentunya Kemenkes ya, seperti itu, seperti tadi yang sudah di-spill tuh oleh Pak Moko ya. So kalau nggak datang itu rugi banget lah, ya rugi banget. Dan karena tempatnya terbatas nih ya teman-teman, karena kan tempatnya terbatas ya, nggak mungkin sekian ribu orang segini banyaknya bisa datang semua. Jadi saran saya sih teman-teman nanti kalau sudah ada untuk bisa daftar segera nanti daftar aja, karena khawatirnya nanti kehabisan kursi ya atau kehabisan meja itu sayang, karena memang event ini besok luar biasa nih ya di ajang konferensinya. Oke, kemudian kita masuk yang berikutnya, mekanisme penjurian. Oke, mekanisme penjurian. Nah, buat teman-teman yang sudah terbiasa mengikuti sesi kita di sini ya di OPEXON, tentu sudah tidak asing lagi. Karena basically tidak ada yang terlalu berubah dari proses penjuriannya, dan memang sudah proven, terbukti sampai dengan saat ini cukup efektif ya penjurian yang dilakukan. Di sini setiap kategori peserta secara otomatis menjadi finalis di kompetisi OPEXON 2025. Ya, kemudian kategori dibagi berdasarkan sektor industri ya. Ada 3 sektor industri seperti mana yang biasa disampaikan, yaitu manufacturers, kemudian mining and energy, dan juga services. Ya, nah tinggal dilihat nih teman-teman ada di arah mana, apakah mining and energy, ataukah manufacturers, ataukah services. Jadi kita memfasilitasi untuk 3 sektor industri tersebut ya, seperti itu. Kemudian agenda penjurian direncanakan di bulan Oktober 25 ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian masing-masing tim akan dinilai oleh 3 sampai dengan 5 juri, di mana nanti jurinya yang terlibat seperti biasanya ada perwakilan dari Kementerian Perindustrian, kemudian ada perwakilan dari akademis ya. Kemarin kita dari UI dan ITB gitu ya. Kemudian juga ada dari perwakilan dari praktisi atau konsultan seperti itu. Termasuk saya kebetulan juga adalah sebagai jurinya. Dan dari Kementerian Perindustrian itu termasuk Pak Moko itu tadi ya, senior saya itu ya, itu juga adalah salah satu juri andalan juga di dalam project operation nantinya kompetisinya seperti itu. Kemudian finalis akan memiliki waktu 15 menit untuk mempresentasikan project dan 15 menit untuk tanya jawab ya dengan juri. Jadi totalnya 30 menit. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian nanti present dalam 15 menit. Kemudian nanti akan ada tanya jawab 15 menit. Untuk detailnya nanti akan saya jabarkan di belakang ya. Kemudian materi yang harus disubmit peserta ke panitia sebelum September 25 adalah final report project ya. Sebelum September 25 adalah final report project sesuai template yang dibagikan ke panitia oleh panitia. Kemudian juga termasuk selain report itu adalah video presentasi ya, dan juga project summary. Jadi ada 3 ya, sekali lagi. 1 adalah
project reportnya, yang kedua adalah video presentasi, yang ketiga adalah project summary. Ya, project summary. Kalau project summary ya seperti biasa lah, ya one page summary seperti itu. Kemudian yang berikutnya agenda penjurian akan dibagikan ke peserta maksimal H-7 sebelum pelaksanaan, yang seperti tadi saya informasikan di halaman sebelumnya. Ya, announcement pengumuman akan waktu pelaksanaan penjurian nanti pastinya akan diinformasikan sekitar H-7 sebelum pelaksanaan penjurian itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, ya, peserta yang melakukan presentasi di hadapan dewan juri adalah project leader. Ya. Nah, jumlah maksimum member yang ikut dalam penjurian adalah 3 orang di luar project leader. Artinya ada 4 yang masuk ruangan. Ya. Artinya ada 4 orang yang akan masuk ke dalam ruangan. Satunya adalah project leader, 3-nya adalah timnya. Ya. Nah, timnya atau membernya seperti itu. Jadi nggak boleh lebih dari 3 ya, yang masuk 4 ditambah project leader. Pak, saya tapi bawa ponakan sama sepupu saya nggak boleh. Ya, suruh tunggu di luar ya, seperti itu. Tapi ini big boss saya, Pak. Nggak boleh ya. Kalau maksimum dia hanya 4 orang saja. Kalau mau di-switch, mau silakan. Ya. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan juri selalu diberikan kepada project leader. Ya. Untuk selanjutnya tim member boleh membantu apabila diperlukan. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian apabila peserta tidak bisa hadir, maka dewan juri akan menilai berdasarkan report project yang sudah disubmit dan juga video presentasi yang telah disubmit. Nah, oke ya, tapi tentu akan sayang sekali karena justru chemistry-nya kemudian ininya tuh ya kalau pas present gitu ya, seperti itu. Present langsung live gitu ya, seperti itu. Dan bagi peserta yang terlambat pada saat penjurian, maka hanya akan mendapatkan waktu sesuai dengan waktu yang tersisa. Ya, jadi misalnya katakanlah waktunya 15 menit, ternyata teman-teman ada yang terlambat nih, siapa misalnya Angel misalnya, oh Angel terlambat nih, dia terlambat 5 menit, ya udah berarti dia jatah waktu 15 menit tadi itu tinggal 10 menit, tidak akan ditambah. Kenapa? Kalau kita nambah nanti peserta yang lain sudah nunggu di belakangnya pun akan ke ini semua ya, kena efek dominonya seperti itu. Nah, dan yang terakhir keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, ya. Jadi teman-teman di sini walaupun berharap pastinya untuk bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya, mendapatkan posisi terbaik, tapi juga yang namanya kompetisi tentu ada kalah ada menang, gitu ya. Tidak mungkin semuanya menang gitu kan ya. Jadi kita akan mencari yang best of the best of the best of the best lah gitu ya, seperti itu. Jadi persiapan maksimum itu penting banget buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan sedikit perbedaan dari skor yang mungkin teman-teman lain sudah dapatkan gitu ya, karena selisihnya skor itu tipis banget gitu ya, seperti itu kalau yang di atas gitu. Oke, nah sekarang kita masuk kriteria penilaian ya untuk proyek kompetisi 2025 ya, seperti ini. Jadi kita kategorikan menjadi ada 6 kategori penilaian ya. Nah, di sini ada pertama project selection and methodology itu 15% dari total skor yang diberikan. Kemudian problem analysis kurang lebih juga 15% dari yang di total skornya. Kemudian solution itu 20%, impact itu 20%, project scale itu 10% dan presentation skill itu 20%. Nah, presentasi ini nanti juri yang akan mengaktualisasikannya di dalam penilaian proyek yang Bapak Ibu presentasikan di ajang presentasi nantinya ya, seperti itu. Kurang lebih ini adalah proporsi dari masing-masing kriteria. Sekali lagi, project selection dan metodologinya, kemudian problem analisisnya, kemudian solusinya, kemudian impact atas solusi tersebut, kemudian juga project scale-nya, skala dari project-nya, kemudian juga bagaimana kita bisa mempresentasikan secara keren gitu ya. Nah, jadi memang jangan sampai teman-teman presentasi pertamanya adalah pas saat ajang kompetisi ya. Wah, pokoknya harus dipersiapkan dengan matang benar gitu ya, seperti itu. Oke. Yang pertama, kita masuk one by one ya, satu-satu dulu. Oke, pemilihan dan metodologi project ya. Nah, tentu ketika kita mau menjalankan sebuah project, yang pertama pasti kita mau memilih dulu nih ya. How to identify project gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasikan project termasuk memilih metode project yang benar. Nah, di sini menentukan project yang paling prioritas. Bagaimana teman-teman bisa memberikan informasi bahwa kenapa sih project ini menjadi priority our company gitu kan ya. Menjadi prioritas dari perusahaan kita atau tim kita ya. Kemudian project alignment dengan tujuan organisasi dan strategi bisnis.
ya, line. Oke. Kemudian penggunaan metodologi yang terstruktur dan sistematis. Jangan sampai nanti metodologinya pakainya DMAIC, tapi di dalamnya nggak begitu kelihatan tuh DMAIC-nya gitu ya. Nggak kelihatan gitu ya. Jadi begitu juga misalnya PDCA, mana nih PDCA-nya nih, gitu kan. Jadi gunakan metodologi yang terstruktur dan sistematis, gitu ya. Karena beberapa dari tim Dewan Juri, ini bocoran nih ya, bocoran ya. Beberapa dari tim Dewan Juri yang beberapa kali memberikan masukan, Pak ini kok ada beberapa ya dari peserta yang secara metodologi kok nggak jelas ini ya. Dia mau pakainya apa sebetulnya ya, apa PDCA atau apa dan sebagainya. Jadi metodologinya sebenarnya apa? Karena itulah di tahun ini, improvement kita salah satunya adalah memberikan format report untuk berbagai metodologi yang digunakan agar ya memandu teman-teman Bapak Ibu sekalian ya membuat presentasinya sesuai dengan metodologi yang sebenarnya tahapan-tahapannya. Jadi nanti akan ada kalau Bapak Ibu nanti mengambil design thinking, nanti formatnya ada nih kayak begini ya. Oh kalau PDCA ini loh formatnya step by step-nya, PPT-nya kayak begini. Kalau Six Sigma kayak begini dan seterusnya gitu ya. Jadi sebetulnya sangat menguntungkan sekali dengan mengikuti ajang ini. Kenapa? Value edit-nya tuh banyak banget Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk nanti mendapatkan format template project gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya melakukan keberlanjutan hasil proyeknya. Oke, ini bobotnya total adalah 15%. Oh Pak, cuma 15%. Nanti saya yang 20% aja Pak concernnya. Jangan sampai ya. Karena selisih tadi ya. Selisih tadi yang saya bilang, perbedaan antara juara 1, 2, 3 misalnya, antara gold dengan yang satu dengan yang itu tipis banget. Kenapa? Karena saking banyaknya proyek yang ikut dan bagus-bagus gitu. Bagus-bagus. Saya yakin semua proyek yang masuk ikut sini adalah semuanya proyek-proyek terpilih ya. Yang selain mengharapkan bisa juara juga bisa mendapatkan insight dari proyek-proyek yang lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, terus kemudian di sini analisis masalah. Ya, ini juga adalah 15% dari total kriteria penilaian keseluruhan. Di sini menerapkan analisis yang benar dan menyeluruh terhadap masalah. Oke ya. Ini salah satu yang menjadi fokus saya di sini nih sebagai praktisi ya. Gitu ya. Analisis masalah. Jadi bagaimana kita bisa menemukan root cause dengan benar gitu ya. Analisis masalah dan akar penyebab, kemudian analisis data dan statistik, jangan lupa. Kemudian analisis prosesnya, kemudian analisis risiko dan mitigasi, kemudian analisis biaya dan manfaatnya. Ini total adalah 15% ya, seperti itu. Kemudian solusi, ya hasil dari analisis tentunya root cause dan hasil dari root cause ini akan diimplementasikan dalam sebuah solusi untuk menghilangkan root cause tadi. Ya, nah ini bobotnya 20%. Nah, lebih gede nih ya dari yang tadi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kecolongan di poin ini. Ya, bagaimana tim menemukan solusi? Bagaimana sih menemukan solusi itu kan banyak ya caranya ya. Nanti bagaimana caranya, kira-kira seperti apa? Jangan lupa ikutin sesi-sesi workshop yang dilakukan di rangkaian kegiatan OpexCon ini. Karena di situ tuh ada clue-cluenya. How to identify solution. Ya, karena solusi itu mulai dari how to identify solution and then how to prioritize solution and to bagaimana how to implement solution, how to review solution dan sebagainya itu nanti akan dibahas tuh di dalam workshopnya. Kemudian yang kedua, bagaimana tim memilih solusi yang optimal tadi ya, how to, memilih, mengidentifikasi kemudian memilih gitu ya. Kemudian kreativitas dan kompleksitas dari hasil solusinya. Ya, kita membagi seperti ada beberapa level ya. Level dari sebuah improvement. Ada yang levelnya hanya mengembalikan ke standar, basic back to standard, dan ada juga yang memodifikasi proses atau produk. Kemudian ada lagi yang menciptakan inovasi baru. Tentu kalau bisa dibilang mana Pak yang bagusnya itu tergantung tipikal dari improvementnya seperti itu. Jadi teman-teman semua bukan berarti yang tidak, saya bukan inovasi nih Pak masuknya. Cuma memodifikasi proses atau produk jadi lebih bagus. It's okay. Kalau memang itu dia memang impact-nya luar biasa, bagus dan sebagainya, nggak usah khawatir gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Itu untuk solusi. Kemudian yang berikutnya skala project ya. Skala sebuah project improvement ya. Skala project misalnya kita bisa kategorikan menjadi skala gitu ya. Ada proyek yang skupnya itu hanya di departemen itu sendiri saja ya.
within department ya. Jadi di dalam departemen, satu departemen atau satu area lah. Kemudian ada juga divisi. Nah, itu berarti sudah lebih luas lagi nih divisi. Divisi biasanya terdiri dari beberapa departemen ya. Ada lagi skala proyeknya dia yang unit bisnis ya. Nah, itu udah lebih besar lagi ya, unit bisnisnya. Bahkan ada lagi yang lebih besar lagi regional, bahkan lebih besar lagi internasional. Itu bicara skala proyeknya. Kemudian skala project di sini juga how to manage your project ya. Bagaimana kita bisa memanajemen project kita gitu ya. Kemudian ada manajemen perubahan gitu ya. Jadi manajemen change management itu karena ketika kita bicara improvement juga kita harus memperhatikan dari sisi change manajemennya agar improvementnya itu bisa berjalan secara optimal tentunya. Kemudian juga yang berikutnya adalah manajemen tim, gitu ya, manajemen tim. Oke, itu skala project 10%. Wah, cuma 10% nih Pak Budi. Berarti saya yang 20% aja tadi concernnya. Jangan sampai semuanya digibas, gitu ya. Semuanya harus diperjuangkan, gitu ya. Karena 0, sekian persen pun dari skor yang seharusnya teman-teman bisa dapat, ketika hilang itu sangat sayang, gitu ya. Tapi teman-teman maksimalkan saja. Sekali lagi, masalah menang ataupun tidak itu urusan belakangan. Yang penting usahakan maksimal, kan? Apapun hasilnya pasti teman-teman akan mendapatkan value added di sana, gitu ya, seperti itu. Oke, terus kemudian dampak nih ya. Kriteria yang berikutnya adalah dampak. Dampaknya itu bobotnya 20%, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dampak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, gitu ya. Biasa kalau orang-orang teman biasa bicara adalah QCDSM misalnya gitu ya. Atau misalnya dari sisi yang ini nih ya. Ya, dari timnya kami akan melihatnya dari beberapa aspek ini ya, kualitas, biaya, pengiriman, delivery, dan keselamatan, motivasi, lingkungan hidup, dampak bisnis dan keberlanjutan atau sustainability ya. Jadi dampak internal dan eksternal itu bisa dari beberapa aspek yang tentunya ya harapannya proyek Bapak Ibu sekalian, proyek improvement itu bisa memberikan dampak yang bagus berkaitan dengan poin-poin yang disebutkan tadi ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya, yang kadang-kadang membuat selisih antar proyek itu berbedanya di sini ya. Oh, yang lainnya bagus ya, analisis bagus, ini bagus. Ternyata kalahnya cuma di presentasi. Itu kan sayang banget gitu ya. Jadi dan ini skornya 20% loh Bapak Ibu ya. So you need to prepare ya, well prepare to present gitu ya. Jadi harus benar-benar melakukan persiapannya bagus untuk membuat suatu presentasi yang efektif ya. Oke. Bahkan dari pertama kali masuk ruangan aja udah kelihatan nih orang keren apa enggak gitu ya presentasinya, seperti itu ya. Oke, di sini pembuatan slide presentasinya. Dari mulai slide-nya. Bagaimana kita mau presentasinya bagus kalau slide-nya ternyata kurang mensupport gitu kan ya. Jadi pastikan slide yang dibuat teman-teman itu benar-benar bisa maksimum ya. Sehingga nanti pas dipresentasikan juga terlihat jelas dan terstruktur. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan materi presentasi. Nah, karena itulah nanti si project leader itu pasti harusnya adalah orang yang paling paham mengenai materi presentasi yang dipresentasikan. Karena itulah nanti termasuk yang mempresentasikan adalah project leadernya. Termasuk ketika ada pertanyaan pun project leader yang akan menjawab. Gitu ya. Kemampuan untuk menjelaskan projectnya. Kemudian kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari juri. Nah, ini adalah part of presentation item ya, yaitu menjawab pertanyaan juri. Kita tahu tadi bahwa ada Q&A selama kurang lebih 15 menit. Di mana 15 menit tadi ya, itu nanti akan ditanyakan oleh para juri ya. Bisa dari juri A, B, C misalnya. Misalnya ada katakanlah ada 3 juri misalnya seperti itu. Nah, pokoknya 15 menit aja. Kalau cuma satu juri doang tanya waktunya ada 15 menit ya udah berarti cuma ditanya oleh satu juri itu. Ya, tapi ternyata dalam 15 menit bisa dilakukan tanya jawab oleh ketiga juri, maka ya udah berarti tiga-tiganya juri bertanya dan Anda menjawab gitu ya. Pokoknya kategorinya batasannya adalah di waktu ya. Tapi biasanya sih ya, within 15 minutes gitu kan. Di dalam 15 menit itu semua juri bisa memberikan pertanyaan gitu ya. Kemudian yang penting adalah teman-teman harus mampu menjawab pertanyaan itu dengan taktis.
tidak muter-muter gitu ya. Nah, to the point. Kenapa? Karena juri itu akan melihat juga nih, ya, dari cara menjawab itu juri bisa tahu ini sebetulnya menguasai atau tidak, gitu ya, menguasai atau tidak. Jadi berikanlah jawaban yang taktis, singkat, tapi juga kena, ya, seperti itu. Dan itu kemampuan menjawab pertanyaan itu adalah salah satu poin yang teman-teman harus perjuangkan karena itu termasuk item penilaian, gitu ya. Beda dikit aja seperti tadi saya bilang, itu jangan sampai kita kalahnya di situ. Oke. Kemudian berikutnya ada alat untuk mendukung presentasi, ya, seperti video, demo, mock-up, ya, ditujukan pada saat penjurian. Nah, inilah salah satu yang saya suka dari penjurian ini, ya. Ada beberapa tim-tim yang membawa demonya, ya, atau mock-up-nya bentuk jadinya, gitu ya, seperti itu. Nah, itu keren. Yang penting nanti teman-teman harus perhatikan ketika nanti harus melakukan demo ataupun mock-up, ingat, you only have 15 minutes, ya. Kita hanya punya waktu 15 menit, ya, jadi harus dimaksimumkan. Kalau misalnya 15 menit itu sudah termasuk demo, ya, sudah termasuk demo kalau ada yang mau didemokan. Jadi perlu diatur waktunya, ya. Dan ketika ada demo itu basically jadi cukup menarik presentasinya, gitu ya, seperti itu. Oke, ini adalah dari sisi materi dan keterampilan presentasi, ya, presentasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan slide presentasi untuk project report nih, ya. Tujuannya adalah memberikan gambaran inovasi secara keseluruhan, ya. Hal yang diperhatikan dalam pembuatan project report, alasan pemilihan masalah atau tema tadi, ya. Nah, kenapa kita memilih tema ini? Ya, ya macam-macam lah, ya. Kalau teman-teman udah belajar mungkin ada bisa dari VOC, VOB, VOP atau regulasi ataupun yang lain-lain sebagainya lah, ya, seperti itu. Kemudian akurasi data mulai dari awal hingga akhir proyek dilakukan, ya. Akurasi data, adanya sinkronisasi, adanya ininya, ya, seperti itu. Kemudian juga apple to apple antara depan dan belakang dan seterusnya. Kemudian alasan pemilihan penyebab dominan. Nah, ini hubungannya sama tadi, ya, analisis, ya. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa analisis yang baik, yang bagus, itu adalah analisis yang seperti apa. Teman-teman tentu kalau yang sudah pernah mengikuti sesi trainingnya ataupun sudah pernah mendapatkan pembelajaran ataupun pelatihan tentang itu pasti sudah paham betul, bagaimana memilih penyebab yang dominan atau penyebab utama, gitu ya. Kemudian ide solusi yang bisa dapat memberikan perbaikan. Ya, ini juga perlu ada di slide presentasi, ya, ide solusi. Ini pastilah teman-teman pasti ngasih itu. Kemudian penyusunan rencana perbaikan, ya, ada perencanaan perbaikannya. Silakan teman-teman mencari tahu bagaimana sih melakukan rencana perbaikan itu, gitu ya. Kemudian relevansi antara standar baru dan hasil peningkatan, gitu ya, seperti itu. Kemudian penggunaan grafik yang mendukung, ya. Silakan mau pakai grafik yang mana aja boleh, ya. Silakan mau grafik garis, mau grafik lingkaran, Pareto, flow, apa namanya, scatter atau whatever grafik silakan. But don't be, dan jangan terlalu berlebihan, ya. Nah, jangan terlalu berlebihan. Gunakan yang memang diperuntukannya aja, ya, tidak usah berlebihan. Kenapa? Karena waktu Anda 15 menit, ya. Jangan sampai gara-gara jelasin grafik atau udah 10 menit tuh, ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini penilaian presentasi, ya. Penilaian dari sebuah presentasi, ya, yang harus diperhatikan dalam melakukan presentasi. Yang pertama, kejelasan dan kelengkapan informasi. Jelas, ya. Kejelasan dan kelengkapan informasi. Nah, jelas. Jadi informasinya, kelengkapannya itu tuh clear, ya, jelas. Kemudian kejelasan penyampaian. Nah, penyampaian ini maksudnya apa nih, Pak Budi, ya? Nah, kejelasan penyampaian. Pertama adalah dia kalau memberikan presentasi penyampaian itu apa namanya harus taktis, ya, tidak berbelit-belit, tidak muter-muter, ya, muter-muter, to the point tapi clear, jelas, gitu ya, spesifik, gitu ya, kejelasan. Kemudian yang kedua adalah voice, ya, suara. Ya, ada presenter, ya, presenter yang suaranya pelan, gitu ya. Nah, ada yang suaranya kenceng sekali, gitu ya. Tapi ada yang suaranya kenceng tapi masih nggak kenceng-kenceng banget, gitu ya. Nah, ini teman-teman harus coba nih berlatih, ya. Nah, jadi suara, jangan pelan. Ada, Pak. Ada loh, tahun kemarin pun ada, itu yang presentasinya suaranya pelan gitu loh, ya. Sampai jurinya bilang boleh agak kenceng lagi dikit, gitu.
Itu kan udah satu poin yang minus gitu ya, seperti itu. Jadi harus dilatih, ya, harus dilatih. Silakan berlatih, mau di depan kaca, mau di depan teman-teman timnya, mau bahkan di company-nya dan sebagainya, latih voice, ya, suara, tinggi rendahnya suara. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan itu adalah selain voice adalah speed-nya, kecepatan suara, ya. Jangan terlalu cepat-cepat, ya. Waduh, karena waktunya 15 menit, saya ada slide-nya banyak banget sehingga saya jadinya harus cepat-cepat nih, gitu. Wah, jangan, ya, diatur gimana caranya. Karena juri juga punya keterbatasan untuk mendengarkan kalau misalnya cepat banget gitu ya, seperti itu. Malah jadinya nggak dapat, ya, seperti itu. Nah, itu ya, clear, harus jelas. Jadi suaranya juga ini, dan kemudian juga dari bahasa tubuh gitu ya, dari bahasa tubuh, mimik muka ataupun penyampaian dan sebagainya, itu bisa membantu juri memahami apa yang sedang Anda bicarakan gitu ya. Kejelasan penyampaian seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya penilaian presentasi adalah manajemen waktu. Nah, kalau ini sih udah clear lah ya. Teman-teman harus melatih bagaimana dalam 15 menit saya bisa mempresentasikan apa yang memang perlu saya presentasikan. Gitu ya. Nggak cukup Anda hanya berlatih sekali, 2 kali, gitu. Berkali-kali silakan. Ya. Agar benar-benar waktunya pas di jam tersebut. Kalau kurang, sayang. Harusnya kita bisa memberikan sesuatu yang oke kepada para dewan juri, tapi karena waktunya nggak cukup, jadinya sayang. Ada Pak yang kayak gitu. Punch-nya belum dapat, tapi time is over, gitu ya. Waktunya sudah habis nih, tapi aduh punch-nya belum dapat nih aku sebetulnya ya. Tapi udah keburu habis, kan sayang waktunya. Jadi kita perlu mempersiapkan dari sisi waktunya ya, sehingga apa ya kalau punch itu ya. Jadi poin pentingnya itu ininya dapat gitu ya, dapat semuanya seperti itu. Jadi kita perlu mempersiapkan, berlatih dan seterusnya ya, harus benar-benar berlatih sehingga dalam waktu 15 menit kalau bisa pas gitu ya. Tidak kurang dan juga tidak lebih gitu ya seperti itu. Jadi so you need to prepare ya untuk waktunya. Oke, itu penilaian ya presentasi. Kemudian Q&A nih ya, masuk Q&A. Tujuan Q&A adalah menggali lebih luas dan dalam apa yang belum jelas di slide presentasi. Ya. Oke, ya. Dewan juri sebetulnya kalau bertanya itu bukan mencari-cari kesalahan ya Bapak Ibu. Ya. Dewan juri itu kalau bertanya bukan mencari kesalahan, bukan. Ya. Untuk memastikan ya ketika ada sesuatu yang mungkin perlu digali lebih dalam oleh para dewan juri seperti itu. Ya. Jadi memverifikasi ya, menanyakan ya, menggali lebih dalam apa yang belum jelas di slide presentasi. Atau bisa jadi nanti dari pertanyaan itu dewan juri mendapatkan sesuatu yang ternyata ini keren banget proyeknya gitu ya. Dari itu bisa juga nanti terjawab dari bagaimana si project leader bisa menjawab pertanyaan juri. Yang tadinya mungkin saat dipresentasikan belum kelihatan, begitu ditanyakan itu dan Anda bisa memberikan jawaban yang luar biasa ya, yang mungkin belum ada di saat presentasinya, tapi Anda bisa memberikan informasi itu dengan baik, bisa jadi itu menjadi poin lebih Anda gitu ya. Jadi artinya teman-teman juga harus mempersiapkan berbagai kemungkinan pertanyaan yang nanti bisa jadi juri akan tanyakan ya, dari berbagai aspek ya, seperti tadi ya, kriteria-kriteria tadi ya, mulai dari metodologinya, ininya dan sebagainya gitu ya, termasuk itu. Kemudian yang harus diperhatikan dalam menjawab pertanyaan juri, menjawab secara sistematis ya. Sistematis itu tahu ya semuanya ya. Jadi jangan muter-muter ya dan sebagainya ya, tertata dengan baik. Kemudian menjawab sesuai pertanyaan untuk berjelas dan menggali ide. Kalau ini sudah pasti ya. Masa kita mau jawab pertanyaan yang tidak ditanyakan. Jadi menjawab sesuai pertanyaan untuk memperjelas dan menggali ide. Ya. Dan seperti tadi saya bilang, kadang-kadang baru keluarnya itu setelah ditanya. Poin kok kerennya itu baru ketahuannya di sana. Bisa jadi seperti itu. Kemudian gunakan waktu sesuai yang ditentukan. Jangan terlalu lama. Kita tahu bahwa juri ada 3 nih. Atau bahkan 5 misalnya sebagainya. Kita lihat nanti ya. Artinya kalau teman-teman menjawab satu pertanyaan saja itu terlalu lama ya. Nanti dewan juri yang lainnya itu bisa jadi nggak kebagian yang sebetulnya bisa jadi yang dia tanyakan itulah poin lebih Anda ketika nanti Anda jawabnya gitu ya. Siapa tahu pas ditanya oleh si B, wah ini adalah poin lebih proyek kita nih, kita bisa explore itu lebih keren lagi sehingga akan mendapatkan
poin yang nanti bisa menarik bagi dewan juri ya, seperti itu. Oke, kemudian bersikap profesional. Oke ya, ya profesional lah ya, seperti itu. Nah, kategori project nih, tadi sudah saya sampaikan ya di depan. Kategorinya kita bagi 3 ya. Nah, di sini ada manufacturers, mining and energy, dan services. Manufacturers di sini ada otomotif, industri makanan dan minuman, semiconductor, elektronik, ya, plastik dan kemasan, farmasi, kertas, tekstil dan lainnya. Artinya, lupa saya nih manufacturer tapi nggak ada di situ, nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman manufacturer masuk aja. Makanya di sana dan lainnya. Artinya another ini ya. Mungkin ada lagi yang belum terstate di sini, tapi kalau jelas itu adalah manufacturer, ya udah daftarin aja Pak, nggak apa-apa Bu ya. Langsung aja daftarin, nggak apa-apa. Walaupun nggak ada di state di sini gitu ya. Nah, tapi pokoknya manufacturers. Kemudian kalau kita bicara apa namanya services, di sini ada bank ya, perbankan, asuransi, perhotelan, retail, telekomunikasi, startup dan lain sebagainya. Termasuk misalnya adalah berkaitan dengan perusahaan pembiayaan, itu pun bisa masuk ya, financial company, pokoknya any financial company ya, itu masuk di dalam kategori services ataupun pelayanan publik ya. Pelayanan publik juga masuk di area services ya. Nah, pelayanan publik itu apa? Misalnya ya kayak misalnya transportasi gitu kan, seperti itu, atau misalnya kayak ya transportasi ataupun lain-lain ya, misalnya rumah sakit gitu ya dan sebagainya, itu juga bisa masuk rumah sakit itu juga bisa masuk kategori services gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah mining and energy. Nah, kalau ini lebih clear lah ya, ya mining ya, pertambangan, minyak dan gas, energi, perkebunan dan lain sebagainya, itu juga masuk di area mining and energy seperti itu. Kelapa sawit dan sebagainya itu bisa. Oke. Kemudian kategori pemenang nih. Nah, ya, namanya penjurian gitu ya, namanya kompetisi, ada menang, ada yang belum sempat menang. Sebetulnya kan kekalahan itu adalah kemenangan yang tidak terjadi, ya. Nah, jadi nggak usah masalah ya. Ya nggak? Kekalahan itu adalah kemenangan yang tidak terjadi. Ya iyalah Pak ya. Oke, kategori pemenang OPEXCON. OPEXCON menggunakan sistem kompetisi, di mana pemenang dipilih berdasarkan skor tertinggi, tentunya. Kemudian bukan berdasarkan rentang skor ya, bukan dari kalau ininya sekian sampai sekian, ininya di sini enggak ya, tapi kita menggunakan skor tertinggi. Terdapat 3 kategori ya, gold, silver dan bronze. Nah, tentu yang paling keren gold. Kedua silver, kemudian bronze. Untuk gold sendiri itu adalah 10% dari total peserta di setiap kategori. Don't worry, ini adalah di setiap kategori. Jadi Anda misalnya yang di manufacturers, sebetulnya Anda hanya bersaing di sektor manufacturers. Anda yang di area services, sebetulnya hanya Anda bersaing di area-area proyek-proyek yang di sektor services. Begitu juga yang di mining and energy, juga bersaingnya adalah di level itu. Nah, di masing-masing kategori tadi, 10%-nya nanti akan mendapatkan gold achievement. Tentunya adalah yang the best score, the higher score, ya, skor tertinggi. Nah, sama kayak kalau kita daftar PPDB lah ya. Ya. Kan teman-teman ada juga yang memasukkan anaknya sekolah tuh. Nah, kalau PPDB pengumuman itu kan dari skor tertinggi ya. Wah, skor tertinggi terus ke bawah. Nah, 10%-nya itu adalah gold yang paling tinggi gitu ya, seperti itu. Sama, ini juga sama. Setelah udah kompetisi semuanya, ada penilaian juri masuk, kemudian di compile ya, di compile, kemudian mana yang skor-skor tertinggi, 10% ya, 10% dari total di setiap kategori itulah gold achievement. And then yang kedua adalah silver. Oke ya. Silver itu 20%, 20% ya. Dari total peserta di setiap kategori. 20%-nya. 20%. Jadi ini kemungkinan teman-teman bisa perjuangkan nih, kalau nggak misalnya aduh Pak, saya mah kayaknya nggak yakin kalau dapat gold gitu ya. Nggak apa-apa. Kan masih ada silver ya, 20% gitu kan. Itu juga udah lumayan gitu ya. Jadi teman-teman masih bisa bersaing lah di sini ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, perjuangkan secara maksimum. Masalah hasilnya nanti itu urusan belakangan gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah sisanya bronze, yaitu 70% dari total peserta di setiap kategori ya, artinya sisanya lah ya. Oke, jadi 10, 20, 70. Totalnya berarti 100% gitu ya. Nah, jadi
Artinya teman-teman kalau udah, aduh Pak nggak nyampe 10%-nya saya Pak, nggak apa-apa kan, apa namanya, urutan ke 11% sampai dengan urutan ke yang berikutnya, yaitu selama 20%-nya berarti 11 sampai dengan 30-nya, ya, rankingnya itu, skornya, nah, itu kan masuknya silver. Kemudian yang berikutnya adalah masuknya adalah bronze, atau ini di sini adalah 70% dari total peserta di setiap kategori, seperti itu. Oke ya, dan tentunya ini membuat teman-teman apa namanya juga bisa lebih optimis gitu ya akan proyeknya, seperti itu. Oke ya. Kemudian ada berikutnya nih yang tidak kalah serunya di OpexCon itu, selalu dari tahun ke tahun ada namanya tim favorit. Nah ya, tim favorit. Di sini tim favorit dipilih oleh panitia bukan berdasarkan evaluasi proyek, melainkan dari antusiasme dan kreativitas tim selama sesi penjurian, termasuk kostum dan yel-yel yang ditampilkan. Nah, ini kemarin kebetulan yang di kelas saya tuh yang mana ya ini ya, 2 deh kalau nggak salah, yang diapet ini sama yang sebelah kanan itu ya. Kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah ini memang seru sih, selain membuat suasana jadi bagus, juri juga jadi melek gitu ya. Kalau misalnya, ya jujur aja ya, kalau udah sore-sore itu kita butuh effort di juri ini ya, biar tetap bisa 100% energinya. Begitu ada tim yang cukup menarik gitu ya, itu juri juga jadi senang gitu ya, apa jadi melek lagi gitu ya. Nah, yang penting pede. Bahkan ada kemarin saya tanya, wah Bapak ini tampilannya keren banget, ini bagus banget. Iya Pak, karena mungkin kalau saya dari sisi menang di kategori-kategori yang itu kayaknya agak berat nih. Makanya saya harus bisa menang di kategori favorit. Yang penting naik panggung. Ada yang bilang gitu ya. Yang penting saya bisa naik panggung Pak nanti, karena pas di Opexcon kan juga bisa naik panggung juga nih yang tim favorit gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting nama perusahaannya jadi terkenal gitu ya. Bisa jadi. So, teman-teman silakan ya berkreasi, inovasi gimana caranya bisa menjadi tim yang favorit. Keluarkan seluruh kreativitas teman-teman gitu ya. Apalagi kalau sekarang lagi isu-isunya apa nih, silakan gitu ya. Mau isu apa gitu ya. Silakan ya. Yang lagi ini apa gitu. Kemudian yang berikutnya udah ya. Oke, jadi inilah beberapa hal yang menjadi yang perlu diperhatikan ketika teman-teman Bapak Ibu sekalian ya ingin membuat sebuah proyek ya. Dari poin-poin ini tadi harus clear jelas ya, termasuk terutama ketika kita mengikuti ajang OpexCon ya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara penjurian, setiap event itu mungkin bisa jadi akan berbeda kriteria penjuriannya. Ya, nah, itu hak prerogatif dari penyelenggara. Saya mau pendekatannya begini, saya mau pendekatannya begitu, saya mau begini, silakan, nggak apa-apa semuanya. Tapi inilah pendekatan yang OpexCon menggunakan, ya, yang bisa jadi dan memang sudah cukup terbukti kita jalankan di dalam 13 sesi OpexCon sebelumnya secara sukses, gitu ya. Dan bahkan di ke-14 ini kita banyak juga melakukan improvement yang menjadi voice of customer ya. Dari teman-teman yang menjadi voice-nya apa di sana, termasuk voice of jurinya juga ya dan sebagainya, sehingga harapannya nanti di ajang yang nanti kita lakukan ya itu benar-benar bisa lebih bagus lagi sebagaimana semangat dari continuous improvement ya. Bahkan sampai tahun ini pun benar-benar kita bisa berkolaborasi secara aktif dengan Kemenkes, artinya luar biasa loh. Sampai Kemenkes aja percaya dengan SIF, dengan SSCX untuk sama-sama memberikan kontribusi atas aktivitas improvement di berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Oke, berarti ini adalah poin-poin yang ingin saya sampaikan gitu ya. Kemudian saya kembalikan Ibu Nisa untuk Q&A-nya. Seperti apa Bu Nisa? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Budi atas pemaparan yang sangat padat, praktis, dan penuh wawasan. Materi yang Bapak sampaikan tentu sangat berguna ya Bapak Ibu bagi seluruh peserta dalam mempersiapkan proyek continuous improvement ya agar lebih terstruktur, berdampak, dan sesuai dengan ekspektasi dalam penilaian di OpexCon 2025. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke sesi yang paling tunggu-tunggu juga nih, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dan menyampaikan pertanyaan di kolom chat atau raise hand jika ingin bertanya
secara langsung kepada Bapak Budi. Baik Pak Budi, kita akan mulai satu persatu ya. Kita Boleh. mulai dari pertanyaan pertama Bapak, ada Bapak Ahmad. Mengapa nilai presentasi cukup besar 20% disamakan dengan solusi dan impact? Ya, oke. Nah, seperti ini sebenarnya jawabannya sudah saya utarakan beberapa saat sebelum ini. Ya, jadi begini teman-teman ya, presentasi sebetulnya bisa jadi, ya, bisa jadi apa yang ada di slide itu apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan saat present itu tidak bisa jadi tidak semuanya ada di slide, gitu ya. Nah, sehingga presentasi yang efektif, presentasi yang bagus bahkan bisa menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi value buat proyeknya yang tidak ada di slide itu bisa keluar gitu ya. Nah, bisa keluar dan disitulah letak si dewan juri merasakan nih proyek berarti emang keren gitu ya. Nah, dan memang kebanyakan dari kita itu tercengangnya adalah saat di presentasi, bukan saat kita baca di slide-nya ataupun di solusinya. Justru pas dia mempresentasikan solusi yang mungkin bisa jadi kelihatannya biasa aja, ternyata itu sebetulnya luar biasa gitu ya. Ternyata luar biasa sehingga bisa mendapatkan sesi apa namanya bobot yang lumayan besar ya, sampai dengan 20% seperti itu. Dan disinilah nanti kita bisa melihat bagaimana si tim, khususnya si project leader, itu bisa terlihat bagaimana dia menguasai ataupun secara metodologi, secara ininya itu dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang bagus, yang keren dan juga cukup menarik. Karena namanya kompetisi itu bisa terlihat, ya. Namanya proyek yang bagus itu bisa terlihat bukan hanya dari slide-nya, bukan hanya dari solusi yang digambarkan di sana, tapi bagaimana dia bisa mempresentasikan itu dengan baik. Karena komunikasi salah satu yang terpenting adalah juga dia bisa mempresentasikan dari proyeknya. Dan terlepas dari itu semua, ya, masing-masing katakanlah masing-masing penyelenggara bisa jadi punya bobot yang berbeda-beda. Tidak apa-apa, ya. Misalnya di kami 20%. Bisa jadi di tempat yang lain itu hanya 15%. Atau bahkan ada juga yang 10%. Dan itu tidak ada yang salah, gitu ya. Nah, tapi dari kami memang salah satu yang menjadi kriteria kita adalah itu tadi ya. Dan banyak sekali dari kami yang akhirnya yang dari kalau kita baca ada dia yang solusinya sebetulnya bagus, ternyata nggak sebagus yang dibayangkan setelah dipresentasikan. Oh, ternyata ini tuh segini ternyata ya dan sebagainya. Sehingga kemampuan dia menjelaskan, memberikan value dalam proyeknya tadi itu sangat memberikan arti ya, sangat memberikan arti dari scoring yang nanti diberi. Kira-kira kayak begitu. Tapi terlepas dari itu, masing-masing bisa berbeda ini ya kriterianya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Rizky. Untuk presentasi, jika dari perusahaan mempunyai template sendiri, apakah diperbolehkan menggunakannya? Atau wajib menggunakan template yang sudah disediakan oleh pihak OPEXCON? Oke, ya. Jadi kalau bicara apakah wajib atau tidak, ya sebetulnya kalau wajib banget sebetulnya tidak, gitu ya. Artinya tidak wajib banget gitu ya. Tetapi kenapa kita buatkan template seperti ini ya? Nah, kita berharap teman-teman bisa gitu ya, bisa memberikan katakanlah ini ya apa namanya metodologinya itu terarah gitu ya benar. Karena dari hasil-hasil yang sebelumnya ya ada juga mereka yang tidak menggunakan template ya, tapi justru malah dewan jurinya jadi bingung. Kenapa? Karena ini kok metodologinya nggak ngalir gitu ya, nggak ngalir terus kemudian tidak secara clear menggambarkan sebuah proyek yang runtun gitu ya, walaupun mungkin bagus ya, mungkin bagus. Sehingga nanti sebetulnya kenapa pakai proyek template yang kita berikan sebetulnya untuk memudahkan juga salah satunya adalah Dewan Juri memberikan penilaian ya, sebetulnya buat menguntungkan buat si peserta gitu ya, peserta jadi bisa memberikan material presentasi yang nanti si juri bisa lebih gampang memberi skornya. Kenapa? Karena clear poin-poinnya itu di situ. Oh, ini di sini ada, ini sana. Kalau enggak nanti jadi mencari-cari lagi. Dan perlu diketahui bahwa waktu juri untuk memberikan penilaian itu tidak lama, tidak banyak ya. Hanya beberapa menit setelah keluar, maka nanti juri harus langsung memberikan penilaiannya ya. Jadi ketika nanti materi presentasinya itu sangat berbeda dengan yang kita sarankan,
itu jadi butuh effort jurinya. Kan sayang ya, yang tadinya harusnya bisa cepat dapat skornya karena langsung tergambarkan di slide itu dan sebagainya. Jadi harus membutuhkan itu, dan khawatirnya kalau memang dari situ jadinya ada bias gitu kan sayang. Sebetulnya materi presentasi template-nya tadi itu untuk keperluan si peserta itu sendiri sebetulnya. Nanti kalau setelah ini di luar kompetisi mau pakai template yang lain, monggo kerso, boleh ya. Silakan. Itu Bu, silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Iko, apakah industri manufacture footwear bisa masuk ke kategori project? Sangat-sangat bisa. Nah, ya, sangat bisa, Bu ya. Masuk ya, itu masuk di manufacturers ya. Manufacture. Jadi sangat bisa, dan saya yakin teman-teman apalagi di footwear area ya, industri itu punya proyek-proyek yang keren, bagus, silakan ikutkan ya, boleh, bisa. Sangat bisa. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Mario, apakah di materi presentasi perlu menjelaskan sedikit tentang sistem manufaktur di perusahaan kita, termasuk produk yang dihasilkan? Ya, boleh. Nanti boleh katakanlah latar belakang ya, latar belakang proyeknya atau background-nya tadi kan, ada background-nya, boleh dimulai dari latar belakangnya, industrinya apa. Tapi ingat, jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak. Simple saja, singkat saja, karena you only have 15 menit. Oke, perlu diingat, kita hanya punya waktu 15 menit. Ketika nanti mau menjelaskan, silakan, tapi jangan menjadi fokusnya ya, seperti itu. Kalau ditanya boleh, boleh gitu ya. Nah, itu juga membantu juga juri bisa tahu ini sebenarnya perusahaan apa, terus kemudian misalnya poin utamanya apa yang menjadi andalan produknya, itu juga boleh. Bagus ya. Ya, berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Prasetyo, apakah dari para juri ada feedback atau report hasil penilaian dari proyek yang sudah submit atau dipresentasikan yang diberikan kepada tim proyek dari sudut pandang masing-masing juri, sehingga dapat memberikan improvement selanjutnya bagi tim proyek? Iya, terima kasih pertanyaannya. Iya, nanti dapat Bu, Pak ya. Nanti akan dapat feedbacknya. Nanti dari tim OpExCon itu akan memberikan informasi atas apa yang menjadi poin-poin masukan dari para dewan jurinya. Nanti akan dapat. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Asep. Apakah template slide yang sudah diberikan misalkan dari satu fase DMIC boleh dikembangkan jadi beberapa slide? Boleh ya. Jadi misalnya analisisnya nggak cukup satu slide-nya, 2 slide boleh saja, silakan. Ya, yang penting adalah bahwa kita harus memaintain agar slide-slide kita itu bisa kita presentasikan secara metodologinya dapat, dan juga dari sisi waktunya juga dapat. Bisa, boleh. Tidak terlalu kaku, ini harus satu slide, ini satu slide, enggak. Ya, boleh, silakan. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Yudi, Pak, apakah boleh diberitahu template yang tersedia apa saja dan petunjuk pengisiannya seperti apa? Oke, nanti akan diberikan untuk mereka yang sudah mendaftar ya. Nanti akan diberikan template-templatenya di situ sesuai dengan metodologi yang akan digunakan. Misalnya design thinking kah, atau PDCA, atau Lean Six Sigma ya. Seperti itu nanti kita sudah siapkan beberapa slide-nya untuk bisa didistribusikan sesuai dengan metodologi yang akan digunakan oleh si peserta gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Irawan. Selamat pagi, Pak. Pak Budi izin bertanya, bagaimana proses penyortiran seleksi materi dari beberapa perusahaan? Apakah semua peserta mempresentasikan di depan juri secara langsung atau hanya melalui video atau kirim materi saja? Lalu untuk final project, apakah finalis saja atau semua perusahaan yang tampil, Pak? Oke, ya. Sebetulnya tadi sudah ada di slide saya. Jadi nanti semua peserta itu punya kesempatan ya. Punya kesempatan untuk mempresentasikan proyeknya langsung di depan juri. Jadi kita tidak menggunakan filter desktop ya. Seperti itu. Jadi punya kesempatan untuk mempresentasikan di depan dewan juri seluruh proyek. Cuma nanti kan kita kategorikan ya. Kita kategorikan misalnya manufacturers ya, kemudian mining energy, kemudian services. Nah, nanti manufacturers itu nanti kita bagi ya berdasarkan juri-juri yang ada misalnya. Project ini masuk di ruang 1, yang ini masuk di ruang 2, ini masuk ruang 3 misalnya begitu ya. Tiga-tiganya adalah semuanya manufacturer, bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian tadi apalagi pertanyaannya Bu Nisa, boleh diulang lagi? Kemudian, lalu untuk final project, apakah finalis saja atau semua perusahaan yang tampil? Final project maksudnya di pemenangnya kali ya. Kalau pemenang seperti tadi ya,
pemenangnya itu nanti berdasarkan kategori ya, berdasarkan kategori di masing-masing kriterianya tadi ya. Jadi misalnya manufacturer itu nanti akan ada gold achievement-nya, akan ada silver-nya, akan ada bronze-nya. Gold-nya berarti adalah 10%, kemudian silver-nya 20%, sisanya berarti dia dapat bronze. Artinya katakanlah misalnya ada 100 nih misalnya ya. 100 perusahaan manufacturer yang ikut ya. Maka dari 100 itu akan ada 10 perusahaan yang akan dapat gold gitu ya. Misalnya 10%, kalau misalnya 100 ya di ini. Kemudian 20%-nya itu akan mendapatkan silver, 70%-nya akan mendapatkan bronze seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya ya, seperti itu. Jadi opportunities Anda untuk bisa mendapatkan gold ataupun silver itu enggak akan jadi kecil banget dengan semakin banyaknya jumlah peserta. Enggak usah khawatir karena kan kita pakainya persentase ya. Persentase yang penting skor tertinggi masuk di persentase itu atau tidak, berarti kalau masuk ya udah dia dapat kriteria di pencapaian skor apa namanya? Gold, silver ataupun bronze tadi. Seperti itu. Jadi semua intinya jadi finalis, artinya finalis adalah dipresentasikan ke dewan juri gitu ya, seperti itu. Nanti tidak ada babak kedua atau babak ketiga gitu ya. Jadi nggak ada pakai penyisihan, kemudian apa enggak. Jadi langsung sekali itu nanti kita akan scoring, kemudian dari scoring higher score 10% ya, 10% dapat gold, 20% dapat ini dan 70% dapat yang bronze-nya gitu. Oke, Bu Nisa, pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Rizky. Izin bertanya lanjutan terkait template presentasi, Pak. Jadi misalnya untuk isinya mengikuti dari template yang sediakan dari pihak OPEXCON. Namun untuk dari segi desain menggunakan template tersendiri, apakah diperbolehkan? Desain, maksudnya desain gimana nih? Saya masih agak bias sih. Jadi ya, intinya template-nya yang ada di kita, misalnya dalamnya desainnya mau dibikin seperti apa, boleh silakan ya. Tapi poin-poin template yang ada di sananya ya, urutannya segala macamnya dan sebagainya. Kemudian juga ada OPEX code-nya gitu ya. Itu ditampilkan. Tapi kalau mau di dalamnya mau create seperti apa kan itu kan kosong ya, ada ruangan kosong. Silakan monggo kerso ya. Tampilkan sekeren mungkin. Nah, itu boleh, silakan. Jadi kita tidak mematikan ide-ide kreativitas dari teman-teman semua. Boleh. Tapi template-nya usahakan ikuti template yang ada gitu. Oke, lanjut. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Indah. Untuk yel-yel, apakah masuk ke hitungan waktu presentasi? Oke, ya. Nah, ini yang ini ya, yelnya. Oke, nah jadi pokoknya mulai dari apa namanya awal gitu ya, mulai dari nanti akan ada dipersilakan. Apakah ada dari tim ininya? Apakah akan ada yel-yel dulu? Oke, silakan. Nanti kalau udah, kemudian baru masuk ke mulai dihitung waktu presentasinya. Oke, sekarang dimulai dari sekarang, silakan gitu. Jadi yel nggak termasuk, tapi jangan lama juga ya. Nah, Anda boleh lama-lama yelnya seperti itu. Oke, silakan. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Rosmelia. Selamat pagi. Apakah dari teman satu tim bisa membantu menjawab pertanyaan yang belum bisa tercover oleh jawaban dari leader project atas pertanyaan juri, atau leader project bisa melemparkan jawaban atas pertanyaan juri ke teman project satu tim, Pak? Oke, jadi begini. Ketika ada pertanyaan dari juri, maka yang berhak menjawab pertama kali adalah si project leader. Ya, project leader dia harus menjawab. Jadi pertanyaan pertama dijawab pertama kalinya harus oleh project leader. Nah, ketika project leader sudah menjawab dan merasa kurang yakin atau misalnya perlu ditambahkan oleh timnya, maka si project leader boleh menyerahkan ke timnya, oke, untuk memperjelas lagi jawaban atas pertanyaan Bapak yang sudah saya sampaikan, mungkin dari tim kami, Pak Heru misalnya gitu ya, boleh menambahkan lagi, silakan. Artinya boleh. Tapi kesempatan pertama jatuhnya akan ke project leader. Tapi ingat, ada batasan waktunya ya, jangan sampai terlalu lama seperti itu. Kalau bisa project leadernya aja yang jawab gitu ya. Nah, ini akan menunjukkan bahwa si project leader memang menguasai. Tapi kalau memang diperlukan, boleh saja seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Yudi. Apakah boleh, Pak, diberikan contoh pengisian salah satu template, misalnya DMIC? Kalau yang sudah jadi kita tidak berikan ya, tidak berikan. Tapi petunjuknya di bagian bawahnya nanti ini kan misalnya slide-nya ya, di bawahnya itu nanti akan ada petunjuknya tuh apa namanya ya di bagian bawahnya itu ya, di catatannya itu ada ya isikan mengenai ini dan sebagainya. Jadi
pengisian di masing-masing itemnya itu nanti akan ada di bagian bawahnya. Biasanya sih kalau contoh atau apa itu kalau teman-teman sudah mengerjain tuh tinggal disesuaikan aja. Atau misalnya kalau pas lagi ada training atau apa, nah itu biasanya ada tuh ya contoh yang memang bisa yang sudah disimulasikan untuk bisa di ini. Tapi kalau untuk di di ajang ini kita tidak bisa share untuk yang sudah terisinya gitu ya, seperti itu. Apalagi nanti ini yang ada hubungannya dengan proyek sebelumnya karena kita sangat menjaga konfidensial gitu. Oke, begitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Noval, secara spesifik, apa benefitnya mengikuti kompetisi ini bagi kami sebagai pelaku bisnis? Oke, tentunya banyak sekali ya. Yang pertama dari sisi kita bicara secara company ya. Secara perusahaan, ketika teman-teman mengikuti sesi ini, dan apalagi ketika mendapatkan gold achievement, ya, yang nantinya akan naik ke atas panggung tentunya, seperti itu. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan sendiri buat perusahaan. Nama perusahaan itu nanti akan langsung bisa dibilang lah sebagai ajang promosi juga ya. Wah, ini ada perusahaan ini keren banget dia ya, improvementnya bagus-bagus banget dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah branch dari perusahaannya itu langsung mencer gitu ya kalau kata orang ini ya. Jadi langsung wah ya langsung menjadi suatu orang yang mungkin tadinya tidak kenal perusahaan apa gitu ya. Misalnya kalau perusahaan itu belum terkenal ya. Itu jadi tahu gitu. Wah, ini ternyata ini keren nih. Nah, atau perusahaan yang sudah terkenal gitu ya, yang sudah benefit itu semakin menunjukkan ininya ya. Jadi ada sesuatu competitive advantage ya. Competitive advantage yang akan didapat di nama perusahaan tadi ya, pengikut ini dan menang. Yang kedua, yang bisa didapat lagi adalah ajang ini sebagai ajang untuk bukan hanya berkompetisi tapi juga sharing ilmu ya. Contohnya apa? Ada workshop misalnya ya. Ada workshop A, B, C, D banyak sekali ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita memberikan kontribusi aktif yang bagus terhadap para peserta. Sehingga peserta jadi dapatkan ilmu ya, otomatis mendapatkan ilmu yang tadinya mungkin belum terlalu paham mengenai misalnya katakanlah Six Sigma atau Lean Six Sigma ya terkait dengan reportingnya dan sebagainya. Nah, begitu mengikuti workshop dia jadi tahu, oh kayak gini ya ternyata, oh kayak gini. Nah, itu adalah value edit yang luar biasa yang didapat dari peserta yang mengikuti event OPEX1 ini. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melihat sebagai benchmark ya. Kita bisa benchmark ke perusahaan-perusahaan lain juga, mau dia yang sejenis, seindustri ataupun tidak. Karena nanti di ajang event final ininya ya, final eventnya nanti, conference-nya, itu kan semua datang. Mau dia yang perusahaan industri manufacturers, services, mining, energy, itu datang. Dan mereka beberapa akan menyampaikan project-nya mereka yang menang itu tadi, ya, sehingga kita bisa benchmark ke mereka. Atau bahkan benchmark-nya bukan dari sisi pas dia presentasi, kita bisa ngobrol dengan teman-teman ya, dari sesama industri ataupun beda industri bahkan dan sebagainya. Bahkan kita bisa menjalin komunikasi dengan yang sebelumnya tidak ada. Kita bisa mendapatkan channel, kita bisa mendapatkan bahkan ide bisnis ya dan sebagainya atau teman bisnis gitu ya, atau bahkan ketemu jodoh. Enggak ya, bercanda ya. Oke, jadi banyaklah poin yang didapat. Terutama kita bisa mendapatkan ilmu baru, kemudian kita bisa melihat benchmark ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah bisa dibilang dalam tanda kutip lebih oke daripada kita, misalnya ya. Mau itu yang high benefit ya ataupun yang slow ataupun bahkan startup ya, perusahaan startup yang ternyata kok bisa nih gitu ya dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan satu ide-ide inovasi di sana atau kita bisa mencoba berkolaborasi bahkan ya dengan mereka seperti itu. Dan tentunya akan yang berikutnya adalah bisa memacu semangat continuous improvement di perusahaan. Ini real ya. Jadi mereka yang mengikuti ini dan setelah mereka melihat dari benchmark perusahaan lain, semangat ingin menggalakkan CI di perusahaan itu pasti lebih gede. Ya, keinginan untuk wah ini kayaknya tempat kita bisa nih menjalankan sistem kayak begini. Kita kayaknya harus bisa nih semuanya harus di level-level manager, supervisor itu harus bisa minimal membuat suatu konsep problem solving yang keren nih. Oh kalau gitu ya. Jadi
satu hal yang secara tidak langsung, ya, hal positif lainnya adalah setelah ajang ini banyak dari para perusahaan itu yang akhirnya gegap gempita untuk melaksanakan CI-nya itu jadi lebih terlihat, awareness-nya jadi lebih bertumbuh dan sebagainya. Jadi bisa jadi sebagai titik awal ya bangkitnya CI di perusahaan tersebut ketika misalnya sebelumnya biasa-biasa aja. Nah, itu ya, itu dari beberapa yang mungkin saya bisa sampaikan. Sangat bagus dan sangat banyak benefit yang bisa didapat gitu ya. Oke, kembali lagi Bu Nisa silakan. Masih ada waktu ya? Masih Oke. banyak, Bapak. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Bapak Asep. Jika diperlukan testimoni di akhir proyek atas improvement yang dilakukan, apakah harus dalam bentuk video singkat atau boleh sebatas narasi? Oke, nah kalau untuk testimoninya mungkin saya tidak berinikan di menjawab itu ya. Kan itu di bagian shift-nya, tapi kemungkinan sih dia dalam bentuknya adalah pas video itu ya, pas apa namanya video singkat itu atau saya kurang tahu ya. Jadi mungkin saya tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan itu karena dari tim yang bagian itunya. Tapi kemungkinan besar sih akan lebih baik dalam bentuk yang video ya seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh bantu menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian kami juga memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh dibantu untuk raise hand. Nanti kami persilakan untuk berbicara ya. Oke, baik. Saja kita next dulu ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Dari Pak Haryoto, biaya per project 5 jutaan ya. Dapat fasilitas apa aja ya untuk project leader atau benefit bagi perusahaan? Oke, wah ini pertanyaannya bagus nih. Tapi sebenarnya sebagian udah saya jawab tadi ya, kalau benefitnya ya. Kalau kita mau berkalkulasi misalnya ya, sebetulnya angka 5 juta itu ibaratnya adalah angka yang sangat kecil ya. Pertama misalnya, dari sisi insight yang kita dapat, itu kita mungkin tidak bisa menilai dari sisi uang 5 jutanya atau berapapun juta ya. Karena di situ kita bisa mendapatkan bisa jadi benchmark dengan industri lain yang kita tidak perlu effort banyak untuk mendapatkan itu dan kita bisa langsung mendapatkan di satu ajang yang luar biasa dari berbagai sektor industri dari atau bahkan dari perusahaan yang sejenis dengan kita gitu ya, kita bisa langsung bisa mendapatkan benchmark. Dan itu adalah nilai yang sangat mahal sebetulnya yang kita tidak bisa dapatkan di keseharian mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedua dari sisi kita akan ada workshop ya training ya one day training dan ini one day ya bukan hanya 1 jam ataupun 2 jam one day training yang itu kalau kita uangkan saja itu untuk biaya trainingnya itu ya sekitaran itu gitu ya kalau kita mengikuti sesi trainingnya di SSCX. Jadi kalau kita mengikuti sesi training 1 hari misalnya ya, itu pun sudah sama dengan katakanlah hampir sama dengan biaya mendaftarkan OPEX. Apalagi ini ada beberapa workshop yang nanti juga kita deliver, gitu ya. Kemudian belum lagi nanti dari sisi feedback oleh para juri, ya, feedback dari para juri, ya, baik secara live ataupun nanti yang dalam bentuk tulisan. Itu adalah sesuatu banget, sesuatu banget ya. Karena juri-jurinya di sini juga luar biasa ya, banyak profesor di sini yang datang juga ya. Tentunya nggak usah diragukan lagi kalau yang namanya profesor itu pemikirannya seperti apa gitu ya. Jarang-jarang teman-teman proyeknya dikomentari oleh profesor gitu ya, ataupun dari praktisi ataupun dari kementerian gitu ya, dari kementerian itu kan jarang sekali. Dan inilah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dengan uang gitu ya, nilai yang sebetulnya akan didapatkan ya, apalagi kalau tadi saya bilang bahwa ini bisa menjadi suatu titik awal bangkitnya ya apa namanya continuous improvement di perusahaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, ketika kompetisi OPEXCON di ajang konferensinya itu sebisa mungkin ya, ini saran saya, sebisa mungkin top management level itu hadir di sana ya di ajang apa namanya yang di November nanti ya. Jadi di konferensinya top manajemen datang ya, CEO, direksi dan sebagainya ya, si level itu kalau bisa datang ya bersama dengan timnya tentunya seperti itu. Kenapa? Ini bisa jadi ini menjadi salah satu yang akan membuat si top manajemen mungkin yang tadinya aware-nya biasa-biasa saja terhadap
CI itu pasti akan tumbuh di sana, ya, pasti akan tumbuh. Artinya dia akan semakin aware bahwa wah kalau gitu nih tempat saya nanti perlu juga nih ya dilakukan apa namanya pemerataan skill dari teman-teman yang ada di bawah ini sehingga nanti nextnya bukan hanya sebatas bisa ngikutin project tapi juga bisa memberikan benefit real buat perusahaan dengan adanya project-project yang memberikan value creation terhadap company. Ya, jadi orang CEO, C-level ataupun direksi ataupun manajemen top di atas, ketika nanti dia ikut, dia akan mendapatkan sesuatu yang benchmark dengan perusahaan lain, bahkan dia bisa kolaborasi, bahkan bisa jadi dia mempunyai bisnis baru gitu kan, hasil dari ngobrol kenalan dengan another sector industry gitu ya dan sebagainya. Dan terutama di internalnya sendiri itu semangat dia untuk bisa lebih mengimplementasikan CI itu menjadi lebih besar. Pasti itu, ya. Pasti seperti itu. Karena terbuktinya apa? Kenapa Pak Budi bisa bicara seperti itu? Karena banyak dari efek domino yang kita dapatkan ketika selesai project OpExCon, itu banyak permintaan-permintaan akan kebutuhan training di perusahaan mereka. Kenapa? Karena itu top management levelnya sudah hadir dari sana dan sudah melihat benefit yang bisa didapat ketika perusahaan menjalankan continuous improvement dengan benar. Sehingga dari situ, siapa yang tidak ingin perusahaannya akan mendapatkan untung lebih? Siapa yang tidak ingin perusahaan dia itu lebih efisien? Siapa yang tidak ingin perusahaan dia memiliki skill karyawan yang mumpuni? Nah, dan terbukti dengan adanya event tadi, maka si CEO tadi ataupun top level tadi memiliki awareness yang lebih lagi. Dan yang tadinya mungkin berpikir panjang untuk mengadakan training, terserah mau internal ataupun eksternal, sekarang sudah nggak terlalu ini ya, pokoknya harus bisa, harus ini dan sebagainya, harus skillnya harus bagus dan sebagainya. Sehingga itulah keuntungan. Jadi sekali lagi, kembali lagi ke pertanyaannya, sejatinya uang 5 juta untuk daftar ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan benefit yang didapat. Jadi sayang banget gitu ya. Sayang banget kalau dilewatkan seperti itu. Gitu kira-kira Bu Nisa. Oke, baik. Kita next lagi ya, Pak, dari Pak Yudi. Apakah setelah penjurian kita akan mendapatkan roadmap perbaikan? Gimana? Sorry, bisa diulang lagi? Apakah setelah penjurian kita akan mendapatkan roadmap perbaikan? Kalau roadmap sih tidak ya, tapi paling kita akan mendapatkan poin-poin inputan dari para juri. Misalnya berkaitan misalnya katakanlah ketika dianalisis ya, ternyata dari hasil pas presentasi dan di reportnya, analisisnya itu ternyata kurang begitu dalam misalnya ya. Kemudian juga ada beberapa yang tidak ada evidence atau bukti hasil dari root cause yang sudah dilaksanakan. Mungkin nanti kita akan dapatkan inputan ya, bahwa ketika kita mengidentifikasi mencari root cause misalnya ya, perlu dipastikan apakah ada supporting information yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah benar-benar faktor atau root cause atau tidak ya. Jadi gunakan pendekatan data dan fakta ketika kita melakukan analisis akar penyebab masalah. Nah, udah. Jadi rekomendasinya seperti itu. Tapi kalau roadmap-nya nanti bagaimana dan sebagainya tentu tidak ya. Tapi poin intinya itu tersampaikan bagaimana mencarinya, teman-teman bisa mengulik-ngulik lagi tuh ya. Atau kalau mau lebih paket yang luar biasa lengkapnya ya di sesi-sesi training sih seperti itu. Gitu kira-kira. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Pak Ferry. Apakah ada klaster atau kategori dan batasan tertentu dalam proyek yang berdampak nilai kecil terhadap perusahaan? Oke. Sebetulnya kalau secara resminya itu tidak, ya, tidak ada. Nah, jadi apakah selalu bahwa cost saving yang gede buat company itu akan menjadi pemenang? Tidak juga, gitu ya. Terutama juga kita melihat kan bahwa kalau dia dikatakanlah industri yang besar, gitu ya, yang tinggi, yang nilainya luar biasa, mungkin improvement misalnya katakan value creation katakanlah 10 miliar per bulan itu biasa gitu ya. Tapi buat industri yang skalanya hanya misalnya ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar, revenue juga kecil ya. Jangankan 10 miliar gitu ya per bulan. Dia bisa saving katakanlah 50 juta per bulan, itu udah gede banget. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple terhadap nilainya saja ya. Tetapi juga kita lihat industrinya dia seperti apa
gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir. Aduh Pak, saya kayaknya savingnya juga nggak gede-gede banget gitu ya. Apa namanya segini, nggak apa-apa. Kalau memang revenue Bapak juga segitu di bisnisnya, nggak usah masalah. Ya. Tapi kalau buat perusahaan yang besar dengan tingkat revenue yang tinggi sekali gitu ya bisa jadi nilai yang segitu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya jadi don't worry ya itu. Dan kalau kita bicara benefit itu kan ada dua benefit ya, ada hard benefit, ada soft benefit. Suatu project improvement bisa jadi hanya ada hard benefitnya saja, bisa jadi hanya ada soft benefitnya saja, atau bisa jadi ada keduanya. Dan kebanyakan project-project itu dapat keduanya. Ada hard benefit, ada soft benefit. Nah, tinggal pinter-pinternya kita benar-benar mencari apa hard benefit dari project kita, apa soft benefit dari project kita. Jadi bukan berarti yang pemenang selalu yang nilai cost saving-nya paling besar, tidak ya. Dan itu bisa dilihat di event-event operation kita 13 sesi tadi, tidak semuanya adalah yang memberikan highest ya, tertinggi ya, apa nilai cost saving tertinggi. Nggak usah khawatir. Semangat gitu. Oke, Unisa lanjut. Oke, selanjutnya dari PT Multis Punindo. Jika pada sesi tanya jawab ketika yang menjawab anggota tim, apakah berpengaruh terhadap penilaian, Pak? Oke, selama dia waktunya masih dapat, ya, dan juga si project leader juga tidak terkesan langsung menyerahkan, itu tidak pengaruh sebetulnya, ya. Nah, tapi yang penting project leader itu bisa menjelaskan dulu dengan tepat, ya, sesuai dengan yang seharusnya ditanya, karena itu menunjukkan bahwa si leader menguasai apa yang dipresentasikan. Sepanjang itu hanya sebatas menambahkan itu apa tambahan lagi dan masih ada waktunya, it's okay, tidak ada masalah seperti itu, tidak pengaruh terhadap penilaian. Tapi juri itu akan tahu kok kira-kira nih leader ini dia menguasai atau tidak nih, ya, paham atau tidak, ya, itu akan kelihatan, ya. Cuma dia juri nggak akan bilang ini kamu kurang paham nih terhadap ini, enggak ya. Jadi kalau bisa ya tetap si leadernya dulu dijawab gitu ya dengan benar, dengan baik, taktis. Tapi kalau dirasa masih ada kesempatan waktu untuk bisa memaksimumkan jawabannya, boleh diinikan ke timnya. Tidak mengurangi ya, asalkan si leadernya tadi juga bisa menjawab dengan baik dulu di awal. Jadi tidak terkesan langsung melempar gitu. Juri tahu kok itu ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau misalnya buat nambahin boleh-boleh aja. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Edianto, apakah jadi pertimbangan penilaian cost yang dikeluarkan untuk improvement dengan impact yang diberikan? Oke ya. Jadi ketika kita bicara improvement, ya, improvement ada yang menggunakan cost high cost gitu ya, how implementation cost dan low implementation cost ya. Apakah nanti kalau implementasinya besar, cost-nya besar, itu nanti akan berpengaruh juga Pak terhadap penilaian gitu kan? Tergantung. Biasanya ketika kita membuat solution prioritization matrix, gitu, matrix prioritas solusi, itu biasanya kan kita melihat dari sisi effort and benefit, ya, benefit and effort. Nah, benefit effort itu bisa macam-macam kategorinya. Ada benefit itu bisa dari sisi value creation, bisa dari sisi impact terhadap katakanlah kecepatan lead time operational, impact terhadap mid to regulator, and then lain-lain lah pokoknya ya. Effort itu bisa jadi dari sisi waktu, biaya implementasi, kemudahan implementasi, kompleksitas teknisnya dan sebagainya, itu effort. Nah, biasanya nanti akan dikawinkan antara benefit sama effort. Ya, bisa jadi ada yang benefitnya apa namanya implementation cost-nya gede, tapi impact-nya juga gede banget, gitu kan? Cuma waktunya mungkin nggak terlalu gede, nggak terlalu lama dan sebagainya. Jadi setelah dikawinkan tadi di cross check, ternyata salah satu yang terpilih adalah ternyata solusi yang implementation cost-nya cukup tinggi. Tetapi benefit yang didapat dari implementation cost ini gede banget. Sehingga terpilihlah dia menjadi solusi yang diprioritaskan. Apakah itu nanti akan mengurangi penilaian karena cost-nya besar? Tidak. Ya, asalkan sudah dipertimbangkan ya dari sisi kenapa Anda memilih solusi yang ini walaupun cost-nya tinggi. Nah, ketika Anda nanti bisa menjelaskan oh kita sudah gini dan sebagainya dan itu make sense dan itu oke, it's okay, tidak akan berpengaruh, bahkan bagus kalau memang sudah dipertimbangkan dari berbagai jenis tadi effort and matrix, effort and benefitnya dan ternyata itu masuk di dalam prioritas tadi. Nggak apa-apa ya. Yang masalah itu kalau saya cost implementationnya gede tapi benefitnya kecil, itu yang masalah tuh ya. Itu nanti ketahuan tuh ya. Costnya gede tapi
ternyata efeknya kecil. Nah, itu ya. Tapi sejauh kita sudah membuat suatu project improvement dengan benar, gitu ya. Hal tersebut seperti itu harusnya tidak ada apa-apa. Karena kan toh ada ROI-nya, perhitungannya, return of investment. Selama nanti dia masuk di kategori yang itu, biasanya beberapa company punya regulasi berkaitan dengan ROI-nya, harus minimal berapa lama dia bisa dapat apa namanya kembali gitu ya modalnya. Itu boleh, silakan, boleh-boleh saja, tidak mesti. Tapi namanya memang kalau namanya benefit itu biasanya adalah benefit yang didapat dikurangi dengan cost implementation-nya dulu. Baru dia bilang inilah dia benefit yang didapat. Jadi harus cost implementation itu nanti akan menjadi pengurang, ya, pengurang. Itu dalam konsep continuous improvement. Ya, lanjut. Masih ada waktu ya. Kita sampai jam berapa sih Bu Nisa? Jam 11 ya. Masih ada waktu, silakan. Ya, silakan Bu Nisa. Oke, Suaranya nggak. baik. Untuk Q&A, kita batasnya sampai jam 10.50 ya, Bapak. Oke, jadi on time sekali ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri dulu sesi Q&A sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya kepada Bapak Budi atas jawaban-jawaban yang sangat insightful. Kami harap sesi ini dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan yang mungkin dihadapi saat menyusun project improvement dan menjadi bekal berharga dalam menghadapi tahapan kompetisi OPEXCON selanjutnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara hari ini, kami mohon kesediaannya untuk meluangkan waktu sedikit untuk mengisi form evaluasi webinar. Form ini penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas acara ke depannya, baik dari sisi materi, penyampaian, maupun pelaksanaan acara secara keseluruhan. Link form evaluasi sudah tersedia di kolom chat atau scan QR yang ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk langsung diakses dan diisi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menginformasikan bahwa pendaftaran untuk OPEXCON Project Competition 2025 masih dibuka hingga tanggal 29 Agustus 2025. Tahun ini, OPEXCON memasuki penyelenggaraan ke-14 dan kembali menjadi ajang kompetisi operational excellence paling bergensi di Indonesia. Proyek-proyek akan dikategorikan berdasarkan sektor industri, yaitu manufaktur, jasa, serta energi dan pertambangan. Dan yang paling penting, proyek yang diajukan harus belum pernah diikutsertakan dalam OPEXCON sebelumnya ya Bapak Ibu. Biaya pendaftaran adalah Rp5.500.000 per proyek, belum termasuk PPN. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, masih ada kesempatan. Silakan hubungi tim kami di 0878 5763 0200 atau melalui email ke info@kashifindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Jadikan proyek improvement Anda sebagai bukti nyata untuk kontribusi dalam efisiensi dan transformasi operasional perusahaan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Moko, serta Bapak Budi Darmawan, dan Bapak Nicholas Andrew selaku moderator dalam acara hari ini. Semoga webinar kali ini menjadi salah satu langkah kita bersama untuk terus produktif dalam mendorong efisiensi dan perbaikan berkelanjutan melalui praktik operational excellence guna menjaga dan meningkatkan kontribusi industri jasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kami juga menyampaikan apresiasi yang besar-besarnya terhadap PT SSCX Internasional, kepada BSKJI, Kementerian Perindustrian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama memandu acara terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti acara webinar hingga akhir. Akhir kata, saya Anissa selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas pada siang hari ini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Terima Terima kasih kasih. Pak Moko, terima kasih Pak Budi. Sama-sama Terima Pak. kasih, Pak Budi. Terima Pak kasih. Moko, thank you. Pak, Ya. Terima kasih.
kami ucapkan selamat datang di acara OPEXCon Conference and Award 2024. Kemarin sempat muncul itu ada namanya RPA, ya, Robotic Process Automation. Nah, ini banyak digunakan untuk mengotomasi yang sifatnya repetitif, ya, volumenya besar, ya. Jumpa di OPEXCon.